Ya pemirsa, dekat-dekat dari awal bulan Mei ini tentunya menjadi salah satu perhatian juga untuk seluruh lapisan masyarakat. Karena tepat di tanggal 1 Mei nantinya semua lapisan masyarakat akan merayakan bersama Hari Buruh. Dan kalau kita melihat Hari Buruh, boleh dikatakan bahwa ini menjadi pesta dari teman-teman para buruh yang terus menyuarakan menjadi perjuangan mereka yang seolah tidak ada hentinya. Setiap tahun apa yang mereka suarakan boleh dikatakan hampir sama. Lantas yang menjadi pertanyaan setiap tahun, apakah memang tidak ada perubahan di sini? Dan kalau kita melihat terkait dengan Hari Buruh, apakah memang semata-mata kita hanya melihat dari sudut pandang buruh? Karena tentu saja ini tidak akan lepas dari bagaimana keberadaan dari pengusaha, keberadaan dari pemerintah itu sendiri. Karena semuanya ini akan saling terkait untuk menunjang iklim dan kondusif dari perekonomian yang ada di Surabaya, Jawa Timur, atau Indonesia pada umumnya. Jelang Hari Buruh Internasional atau May Day yang jatuh pada 1 Mei kembali disambut berbagai elemen gerakan buruh untuk menyuarakan aspirasinya. Bahkan di Jawa Timur, Hari Buruh yang selalu disambut dengan aksi demonstrasi, dipastikan tahun ini suara buruh kembali bergumur dengan sasaran Gedung Negara Gerahadi. Beberapa tuntutan buruh yang terus disuarakan pada May Day kali ini diantaranya menolak PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, mendesak disahkan Perda Perlindungan Tenaga Kerja Jatim, mendorong Gubernur Jatim mengeluarkan surat edaran agar menertibkan tenaga kerja asing, bubarkan Pengadilan Hubungan Industrial, menolak RUU Teks Amnesti atau pengampunan pajak, hingga tuntutan penghapusan tenaga kerja outsourcing yang dinilai saat ini masih marak pada prakteknya. Lain suara pekerja, lain pula suara pengusaha. Di tengah gelombang tuntutan buruh tentu tidak mudah membuat pengusaha luluh. Berdalih kecewa dengan kenaikan UMK yang terus naik signifikan setiap tahun, kondisi ekonomi nasional yang kian sukar menjadi pemicu banyak pengusaha yang menjerit, bahkan berencana melakukan PHK besar-besaran agar usahanya tidak gulung tikar. Tentu ironi dan memprihatinkan jika melihat kondisi yang selalu bersinggungan di sektor perburuhan terus dibiarkan. Karena bagaimanapun juga, pengusaha dan pekerja seharusnya bisa lebih disatukan dengan pemerintah sebagai jembatannya. Melihat persoalan antara buruh dan pengusaha serta pemerintah yang seakan sulit dipecah, serta setiap tahunnya justru selalu seakan memunculkan kontradiksinya. Lantas apa sebenarnya yang menjadi kendala pengusaha serta apa yang menjadi tuntutan pekerja? Serta bagaimana peran pemerintah mencarikan jalan tengah? Tentu kita semua perlu melakukan evaluasi menyeluruh jelang Hari Buruh agar ada solusi yang bisa ditempuh. Malam hari ini dan juga dari teman-teman mahasiswa, selamat malam. Terima kasih untuk semua kehadirannya pada malam hari ini. Ada banyak narasumber yang luar biasa yang tentunya akan kita bahas, karena tentunya di sini kita bukan hanya bicara tentang sudut pandang buruh. Seringkali ketika kita mendengar May Day atau Hari Buruh, seringkali juga kita melihat ketika sudut pandang pengusaha selalu mengatakan ada pil pahit yang harus ditelan. Apakah memang pengusaha tersudut di sini? Kita coba akan langsung diskusikan, karena pada malam hari ini beliau baru saja hadir di studio SBO TV. Saya mengucapkan selamat malam Bapak Dr. Honoris Causa Alim Markus selaku Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Jawa Timur. Selamat malam Pak Alim, terima kasih sudah hadir. Bisa dibantu mikrofonnya, mungkin Pak Alim masih menggunakan mikrofon dulu. Ya, sudah nyala Pak. Baik, Pak Alim, mungkin di sini kalau kita bicara tentang lebih ke arah evaluasi sebagai Ketua Apindo Jawa Timur, apa yang menjadi catatan dari teman-teman Apindo Jawa Timur terkait dengan keberadaan Hari May Day yang setiap tahun pasti akan kita lewati bersama? Ya, itu May Day tahun 2013 itu masih belum menjadi hari libur.
Ya, betul. Sejak Pak SBY sebagai presiden, dia kunjungan ke Mas Bion, ya 2013 1 Mei menyatakan tahun depan 2014 itu menjadi hari libur. Ya. Nah, di sanalah. Seolah-olah menjadi satu hadiah untuk teman-teman buruh, begitu kan? Ketika Ya. itu dikatakan hari buruh. Tapi kalau dari pengusaha sendiri gimana Pak Ali melihatnya? Ya saya kira kalau 1 Mei di internasional pun juga public holiday. Ya sehingga ya boleh-boleh saja. Itu sah-sah saja. Ya. Tapi dengan tuntutan-tuntutan teman-teman buruh yang setiap tahun, karena seringkali ketika yang paling gres Pak, ketika UMK naik, yang tersorot di media adalah dari Pak Alim sendiri juga mengatakan terlalu berat katanya. Tuntutan-tuntutan, semua manusia itu banyak berkeinginan. Ya, apapun dia juga merasa tidak cukup sebagai manusia. Tentunya itu juga hal-hal yang lumrah menurut saya. Cuma tentunya itu kan juga sebagai pengusaha, sebagai investor, dia kan juga selalu menghitung, saya kalau investasi, kapan uang saya ini bisa kembali. Ya. Sama juga seperti halnya buka warung kek, buka kedai kek, sama. Kalau itu dia itu investasinya harusnya itu 10 tahun kembali, 10 tahun tidak kembali, dengan bunga bank yang 12% aja tidak nyocok di sana. Bagaimana dia bisa investasi? Begitulah masalahnya. Jadi semua itu kalau permintaan dan supply itu harus balance sampai titik temunya. Dengan kondisi yang saat ini mungkin kita sudah masuk di UMK 2016, menurut Pak Alim itu sudah balance belum ya? Atau terlihat ini berat sebelah atau gimana kalau kondisinya? itu investornya sebagai pengusaha, dia kan harus berusaha. Dia kalau memang ongkos tenaga kerjanya mahal, dia kan bisa pakai mesin. Nah di sanalah. Jadi kalau sampai pengangguran banyak, itu berarti UMR-nya ada, UMK-nya atau upah minimumnya itu ada masalah di sana. Tapi itu bukan seolah-olah mengancam begitu ya kepada Bukan teman-teman buruh mengancam. atau tenaga kerja? Itu sama dengan supply dan demand. Ya. Jadi itu harus titik berimbangnya itu sampai di mana? Yuk, tadi saya katakan yuk belum paham. Saya kan katakan bunga bank itu 12% katakan. Dia kalau 10 tahun uang itu belum kembali, mana cocok investasi? Sama halnya kalau dia itu buka warung, terus itu dia tenaga kerjanya banyak, terus yang datang makannya sedikit. Nah, dia bisa untung enggak di sana? Boleh nggak saya garis bawahi bahwa itu pengertian seperti itu mungkin hanya dipahami oleh teman-teman pengusaha, tapi oleh teman-teman tenaga kerja, Pak Ali melihatnya bahwa itu tidak dipahami sehingga mereka berupaya untuk terus menuntut apa yang menjadi tuntutan teman-teman pekerja. Padahal saya ini kan selalu bilang, ya kalau bisa itu pemerintahan itu yang tidak terlalu gemuk, ya jangan semuanya ke PNS. Oke. Saya selalu masuk keluar di kampus, saya katakan anak-anak muda, cobalah berusaha kecil-kecilan. Siapa tahu dari tahun ke tahun lama-lama seperti jadi Pak Ali Markus gitu loh. Menjadi penerusnya dari Pak Ali Markus. Oke. Bukan penerus, ini, tapi kan bisa
Pak Ali Markus kedua, ketiga, keempat sampai 1 juta. Generasi berikutnya begitu ya Pak ya. Tapi Pak Ali, alhamdulillah. Sebelum saya bergeser ke teman-teman buruh juga, sering kali kita mendengar bahwa teman-teman pekerja ini mengatakan bahwa pemerintah ini terlalu pro kebijakannya kepada pengusaha. Pak Ali melihat memang pengusaha dimanjakan oleh pemerintah dengan kebijakan-kebijakannya atau gimana? Atau mungkin justru sebaliknya bahwa dengan kondisi sekarang pemerintah ternyata lebih pro kepada tenaga kerja? Nah, kalau mereka bicara pemerintah itu pro pada pengusaha, yang pro-nya itu yang mana? To the point, yang mana? Poin mana yang pro? Sebab tentunya kita ini juga tidak bisa diisolasi negara kita. Sekarang ini dengan perdagangan bebas, itu tidak ada perbatasan negara. Jadi itu barang itu mengalir sampai di mana saja, seperti Bengawan Solo, akhirnya kepada laut, kepada yang samudra. Nah, barang itu pun juga begitu, bisa mengalir. Coba lihat, bukan barangnya Indonesia saja yang ada di Indonesia. Ya, bahkan kemarin dulu saya juga menerima yang namanya Pak Saleh Husin, Menteri Perindustrian. Ya, dia tanya sama saya, Pak Alim, kalau saya ini memperizinkan ya importir produsen juga mengimport barang yang sejenisnya, saya katakan barang yang beredar di Indonesia itu harusnya itu SNI. SNI pun juga tidak menjamin bahwa barang itu berkualitas, apalagi barang-barang import. Barang-barang import itu mereka itu perusahaannya tidak bayar pajak. Pajak penghasilan mana ada bayar. Dan juga mereka kan menyerap tenaga kerja, bukan tenaga kerja kita, tenaga kerja yang di negaranya. Nanti sanalah kita ini terlalu dirugikan, apalagi nanti barangnya yang datang ini tidak berkualitas. Saya bilang, kalau itu barang mau dimasukkan di Indonesia, harus menaruh uang jaminan. Tidak nanti mengkelabui, membujuk konsumen kita bahwa ini barangnya bagus, import, padahal nyatanya jelek sekali. Nanti sanalah itu memang kita juga tidak bisa sewenang-wenang menyetop, tapi harus dengan akal-akalan bagaimana supaya mengurangi barang-barang import. Saya pun juga sering, bahkan tiap hari saya teriakin di TV, cintailah produk-produk Indonesia. Coba. Akhirnya saya mendengar langsung ternyata ya. Karena diproduksi di Indonesia, jelas satu panci pun itu berapa tenaga kerja yang dilibatkan, kipas angin, setrika. Nah itu jelas sekali. Baik, saya tadi menggarisbawahi tadi yang disampaikan Pak Ali Markus. Di sini juga ada Mas Jazuli selaku Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Jawa Timur. Tadi Pak Ali mengatakan kalau memang selama ini tenaga kerja mengatakan ini pemerintah pro kepada pengusaha, versi yang mana? Karena kalau mungkin catatan dari pengusaha ternyata juga ada banyak masalah yang mungkin tidak dipahami oleh tenaga pekerja. Jadi terima kasih Mbak. Yang disampaikan oleh Pak Ali Markus memang ini pas momennya May Day nih Pak Markus ya. Kami dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Jawa Timur ya besok akan merayakan hari Minggu besok di provinsi. Tentunya isu-isu yang nanti kita angkat adalah tetap berputar pada isu kesejahteraan, berputar kepada isu keadilan dan juga demokrasi. Ada 3 pilar itu yang besok kita angkat. Berbicara mengenai pemerintah hari ini, kami nilai memang lebih pro terhadap pengusaha. Konkretnya misalkan kebijakan paket kebijakan Pak Presiden Jokowi
itu lebih berpihak kepada pemerintah. Misalkan peringanan pajak ataupun listrik industri itu jauh lebih murah hari ini daripada ETS rumah tangga. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi hari ini mulai dibahas juga RUU Tax Amnesty, ada peningkatan pajak. Dibandingkan dengan kami para pekerja buruh, ya, sebelum upah kami terima sampai di rumah itu upah sudah dipotong pajak oleh negara. Bahkan kalau kita lihat APBN hari ini 1.987.000 sekian, hampir 2.000 triliun. Itu 49% disumbang dari PPh 21, PPh, pajak penghasilan. Di sana adalah yang paling besar adalah pajaknya buruh. Tapi yang sangat ironis sekali, ini ada adik mahasiswa juga ada di sini. 10% hanya disubsidi kepada rakyat. Ini ada persoalan apa? 70% lebih itu untuk biaya belanja negara, termasuk biaya pembayaran pegawai negeri dan seterusnya tadi yang paling besar. Di sini ada apa persoalan-persoalan ini? Suara-suara inilah yang kami nyatakan memang sampai hari ini, apalagi nanti ada undang-undang pengampunan pajak, para pengemplang pajak diampuni dan seterusnya. Ini sangat ironis sekali dengan kami para buruh. Buruh meskipun belum 1 tahun genap 36 juta WTKP-nya, ini sudah dipotong tiap bulan. Kami terus kontribusi terhadap negara hal itu. Berbicara upah misalkan, undang-undang sudah menyatakan, jadi kalau upah tadi Pak Markus juga sepakat bahwasanya itu hal biasa dan manusiawi, dan secara regulasi undang-undang juga mengatur tiap tahun upah itu ditinjau dengan cara melakukan survei pasar dan seterusnya. Di saat ditetapkan oleh negara, oleh pemerintah, ya kita menghargai, menghormati. Tetapi yang hadir hari ini Bapak Jokowi Presiden kita ini tidak peduli dengan Undang-Undang 13, tiba-tiba mengeluarkan PP, peraturan pemerintah yang isinya tidak boleh kamu nanti secara garis besar tidak ada lagi yang namanya survei pasar, tidak ada lagi yang namanya berunding musyawarah untuk mufakat, pokoknya seperti ini. Inilah yang kami nilai, Mbak, sangat merugikan buruh. Melihat buruh tidaklah dengan sekap kecil di Surabaya, melihat buruh tidaklah dalam sekap kecil di Sidoarjo ataupun di Gresik, tapi coba lihat buruh yang ada di Banyuwangi, buruh yang ada di Pacitan, buruh yang ada di Ponorogo, yang upahnya 1.400.000 kisaran, dan itu harus dimakan oleh anak, istri dan beberapa keluarganya. Di manakah letak keadilan itu yang kami usik? Inilah yang terjadi kenapa tiap tahun kami menyuarakan, termasuk besok ini, Mbak. Kami telah memberikan solusi kepada pemerintah. Ini ada persoalan buruh, masa yang lajang disamakan dengan yang sudah berkeluarga. Masa buruh harus diperas seperti ini? Tak kasihkan solusi, Pak Gubernur. 1 tahun yang lalu buatlah peraturan daerah tentang perlindungan tenaga kerja. Dilonceng 1 Mei. Sampai detik ini pemerintah, baik eksekutif dan legislatif, tidak menyelesaikan persoalan perda ini. Di manakah kalau kami tidak turun jalan untuk membuat aturan saja tidak bisa mereka? Ini yang kami terketuk. Padahal kalau kita lihat APBN tadi 70% itu hanya untuk biaya belanja negara. Tapi kalau mungkin melihat bagaimana dengan kondisi tadi sempat disampaikan Pak Alim adalah pasti pengusaha juga punya hitung-hitungan begitu kan? Iya. Dan tentunya upah ini juga menjadi salah satu bagian hitung-hitungan. Kalau seandainya tidak masuk dalam hitungan, maka pastinya akan mengancam dari teman-teman buruh lagi. Nah, buruh ataupun pekerja ini paham atau tidak sih dengan kondisi pengusaha selama ini atau gimana? Jadi selama ini kami paham, Mbak. Kita bekerja di perusahaan tidak 1 tahun 2 tahun, ada yang puluhan tahun. Dan mengenai upah itu sudah ada sistemnya. Dihitung mulai biaya potong rambut, biaya beli baju, biaya beli celana, biaya beli sepatu, biaya sandal, biaya sewa rumah. Sampai hari ini buruh di Indonesia ini dikategorikan upah minimum, upah terendah. Padahal buruh-buruh yang ada di pabrik-pabrik itu hampir 70% sudah berkeluarga, tetapi upahnya masih dalam standar upah minimum. Bisa kita cek, sangat jarang sekali anak buruh sampai sekolah di sekolah-sekolah favorit karena tidak mampunya. Pertanyaannya adalah, apakah buruh ini memang harus dimarginalkan serendah-rendahnya upahnya sehingga dia tidak mampu memberi kebutuhan pokok?
Ini sebenarnya kalau melihat seperti itu, apakah buruh itu dalam artian persentase yang tinggi untuk keseluruhan buruh jumlahnya, atau hanya beberapa buruh yang mengalami hal seperti itu? Karena kan pasti tidak mengeneralisir juga. Jadi seluruh Indonesia, hampir sekitar 90% upahnya itu upah minimum. Lebih-lebih malah lebih sedikit. Mungkin perusahaan-perusahaan yang bonafit yang memiliki struktur skala upah yang baik. Tapi rata-rata upah minimum. Dan itu pun yang banyak di bawah upah minimum. Misalkan di Jawa Timur, mungkin itu sekitar 50% itu di bawah upah minimum. Artinya apa? Garis kemiskinan tadi tetap ada. Tapi yang anehnya, kita ternyata penyumbang terbesar APBN. Sangat ironis kan? Sangat kita di garis kemiskinan, tetapi kita menyumbang terbesar sebuah devisa tentang APBN. Dan inilah yang terjadi di negeri ini. Ada apa? Jangan-jangan ada kesalahan pengelolaan terhadap negara ini. Kita tetap, tadi disampaikan oleh Pak Markus, soal upah ada aturan-aturan yang sudah dibuat. Mulai tadi itu 60 item, semuanya dihitung bareng. Kita, Pak pengusaha, dari pemerintah, datang ke pasar, survei bareng. Nanti giliran diketok pasti ribut. Ada apa? Baik. Ini yang terjadi selama ini. Jadi kalau bicara upah buruh itu terlalu tinggi, kurasa tidak juga. Karena apa, Mbak? Upah buruh ini yang kita terima langsung dibuat makan untuk keluarga. Tidak mungkin belanja bermain-main ke Singapura dihabis-habiskan di luar negeri, tidak mungkin. Baik, uang putar-putar di sana. Tapi memang itu masih menjadi poin utama ya, yang menjadi tuntutan dari buruh ya. Oke, nanti coba kita cross check lagi ke pengusaha. Apakah memang hitung-hitungannya itu, dan kalau dilihat terkait dengan upah ini seperti apa kondisi evaluasi dari teman-teman Apindo Jawa Timur? Kami akan kembali saat lagi pemirsa. Wow, langsing banget. Rasanya apa sih? Olahraga saja tidak cukup. Saya minum Naya Slimming Capsule. Suplemen herbal alami mengandung murai folium yang membantu menghancurkan lemak dan gua zumai folium yang membantu menghambat penyerapan lemak dalam tubuh. Nah ya, langsing kan? Naya Slimming Capsule. Apakah undang-undang korupsi itu lemah? Kalau undang-undang korupsi itu kuat, tetapi dikarenakan orang-orangnya yang lemah, maka seperti ini. Apa itu hukum, suatu keadilan, kesejahteraan, kepastian. Kalau dengan ini penegakan hukum, tapi kalau penegakan undang-undang, ini semua penegakan undang-undang. Tindak pidana korupsi, kabarnya untuk korupsi tidak ada masa kadaluarsa. Ini tidak ada masalah pra dan pasca, korupsi tidak ada. Pokoknya tahu merugikan keuangan negara sesuai dengan Undang-Undang 17 tahun 2003, selesai. Sebelum mengawali aktivitas Anda di pagi hari, kami sajikan catatan informasi dari berbagai belahan dunia serta peristiwa di sekitar Anda. Kita akan terus memantau seperti apa perkembangan dari sosial ekonomi, dan kita juga berharap dari pemerintah kota. Dikemas secara lengkap dan detail, update pagi bisa menjadi informasi untuk Anda sebelum memulai aktivitas. Saksikan update pagi setiap hari hanya di SBO TV. Koncoplek SBO 9 Anniversary on Surabaya Fair 2016. Kunjungi berbagai pameran multiproduk, nikmati belanja fashion dan kuliner food truck di lapangan Landmark Surabaya. Hai warga Surabaya, saya Cita Citata. Dimeriahkan Cita Citata 5 Mei. Kami dari The Massive. The Massive 7 Mei. Assalamualaikum, kami dari Wali. Wali 15 Mei. Nantikan kehadiran Cita hanya di Surabaya Fair. Surabaya Fair 2016.
Baik, pemirsa, Anda kembali bersama dengan kami dan kalau kita bicara tentang upah kerja, karena selalu ini menjadi satu hal yang berbeda dari sisi pengusaha, dari sisi buruh, dan itu seolah-olah tidak pernah ada titik temunya. Maka sekarang mungkin yang pernah kita dengar adalah dari Apindo Jawa Timur juga sempat mengatakan untuk UMK yang saat ini katanya hitungannya lebih tinggi ya dari PP 78. Sudah pakai ini Pak, bisa langsung, monggo bisa langsung. Begini ya, soal upah, Indonesia tidak termasuk yang terendah. Indonesia tidak termasuk yang terendah. Vietnam lebih rendah, Kamboja lebih rendah, Burma lebih rendah, India lebih rendah, China dulunya itu lebih rendah. China. Cuma karena industrinya begitu banyak, pemerintahnya mendukung investasi, pabriknya banyak sehingga belakangan ini otomatis kalau dibandingkan UMR dari pemerintah yang menyebutkan itu jauh lebih tinggi. Karena didukung dari pasar kebutuhan. Dan di sanalah. Jadi yang salahnya kita infrastruktur, salahnya kita ada bahan baku, tidak ada bahan baku. Jadi upstream, middle stream, downstream itu tidak ada di Indonesia yang komplit. China 40 tahun yang lalu upahnya jauh lebih rendah. Biarpun sekarang saya baru berani taruhan itu UMR-nya lebih rendah daripada Indonesia. UMR itu namanya itu safety network. Oke. Jadi dikatakan bahwa pemerintah tidak melihat, tidak mengayomi atau bagaimana ya, itu pajak, yang penghasilan sekian, yang karyawannya itu sudah bebas, sudah tidak sampai kena pajak di sana. Saya tidak mengerti. Jadi mau dikatakan bagaimana? Saya ini cuma hanya sebagai ketua Apindo, tapi saya sendiri juga wanti-wanti. Saya pun juga kerja keras. Kalau tidak, ini Mas Bion itu saya juga khawatir. Jangan-jangan kesukaran. Kalau kesukaran tuh 30.000 orang. Jadi saya ini juga tadi mau datang sini pun juga saya pikir-pikir. Cuma Pak Soekarjo datang, saya juga saya pagi pun sudah olahraga. Besok itu jam 8 sudah ditunggu di Seraton. Bicarakan masalah go publik. Jadi urusan dirut itu banyak pekerjaan. Jadi makanya saya juga bawa yang namanya Saudara Andi. Dia itu Direktur SDM. Jadi mau dikatakan kebutuhan manusia itu sampai di mana? Itu bervariasi. Tapi punya bargaining tidak Pak? Sebagai kayak mungkin katakanlah dari Apindo Jawa Timur ketika mungkin merasa. Tapi coba you lihat aja. Ya. Investor yang masuk terus enggak? Begitu aja. Itu menjadi tolak ukurnya seharusnya. Ya, terus juga industri itu banyak yang pindah ke Jawa Tengah. Itu aja sudah. Itu kan tidak bisa dipaksakan. Itu yang nyata. Kita bicara nyata lah. Saya juga tidak bilang saya ini bagaimana. Pokoknya saya bisa menuruti keputusan presiden ya supaya itu inflasi rate ditambah lagi dengan growing rate pertumbuhan. Padahal growing rate itu termasuk ekonomi. Ya. Nah itu harusnya selain buruh menikmati, pekerja menikmati, investor ini juga harus menikmati, separuh edang mestinya. Baik, tapi di sini ada sepertinya ada yang. Jadi ini semuanya Pak Jokowi presiden ini saking sayangnya kepada pekerja sehingga dikasihkan pekerja. Kalau menurut versi saya, versi dari Pak Alim cuma ini ya? presiden yang sudah paling bagus kalau menurut saya. Baik, Pak Alim, Pak Soekardo ini selaku boleh dikatakan sebagai wakil dari pemerintah juga, Bapak Dr. Andes HM Soekardo MSI selaku Kepala Dinas dari
Tenaga Kerja Transduk Jawa Timur. Pak Soekardo, gimana nih? Kalau versi Pak Alim sebagai pengusaha Apindo dan juga sebagai pengusaha mengatakan pemerintah terlalu sayang dengan tenaga kerja, tapi versi tenaga kerja, pemerintah terlalu memanjakan atau lebih pro kepada pengusaha. Lah, ini seolah-olah tidak pernah ketemu nih. Gimana dari Disnaker sendiri ya, melihatnya? Terima kasih atas kesempatannya. Ini topiknya kan kaitan dengan 1 Mei, kaitan May Day ya. Ini tentu pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pak Gubernur Gus Ipul mengucapkan selamat ulang tahun May Day yang rutin diperingati oleh kawan-kawan serikat pekerja, serikat buruh seluruh dunia, bahkan khususnya yang ada di Jawa Timur juga kami ucapkan selamat lah. Kaitan dengan May Day ini kami sudah mensosialisasikan kepada seluruh jajaran baik oleh jajaran pemerintah provinsi, kabupaten, kota, juga termasuk serikat pekerja, serikat buruh. Dan beberapa hari yang lalu Pak Gubernur bersama serikat pekerja, Pak Gubernur juga bersama forum pimpinan daerah provinsi, ada Pak Kapolda, Pak Pangdam, Pak Jajuli dan kawan-kawan ada, karena di Provinsi Jawa Timur itu memiliki kurang lebih 36 serikat pekerja, yang jumlah pekerjanya kurang lebih 3.100.000 dari penduduk Jawa Timur 38,9 juta. Angkatan kerja kita di Jawa Timur ini mencapai hampir 21 juta, yang sudah bekerja itu kurang lebih 20 juta lebih. Artinya masih ada pengangguran sampai saat ini 4,47% atau 906.900. Ya, ini yang salah satu pekerjaan yang harus diselesaikan, karena bulan Mei nanti ada lulusan SMK lagi kurang lebih 480.000, itu yang tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi kurang lebih 40%. Kalau 40%-nya itu nilainya kurang lebih 170 orang. Nah, ini supaya nggak ada barisan pengangguran yang tambah panjang. Nah, tentu menyangkut May Day ini jangan menjadi momok yang besar, karena juga tidak menakut-nakuti. Kemarin sudah ada kesepakatan itu antara Pak Gubernur, forum pimpinan daerah, juga setelah itu dari para serikat diundang Pak Gus Ipul, Pak Wagub itu di kantor gubernur, juga ada dialog-dialog yang harmonisasi. Artinya antara serikat pekerja, pemerintah dan buruh, Apindo ini tripartit ini harus bersinergi, duduk bersama menyelesaikan persoalan-persoalan yang mungkin menjadi kendala selama ini. Ya, tapi bisa ya Pak Soekardo ya? Kalau misalnya tripartit ini duduk bersama, karena selama ini sepertinya tidak pernah terlihat, bahkan dari teman-teman sendiri justru pengen membubarkan PHI, itu kan juga sebenarnya menjadi bagian dari tripartit. Tuntutan dari teman-teman serikat itu tidak semuanya adalah kewenangan daerah, dalam hal ini gubernur. Salah satunya PP 78 menolak, kemudian PHI. Ini kan kewenangannya ada di Senayan dan di Istana, ya. Ini kewenangan di sana. Nah, tentu kemarin tentu juga pemerintah provinsi akan memfasilitasi hal itu, karena persoalan ini kan undang-undang maupun peraturan pemerintah kan yang buat Jakarta. Nah, kita tinggal melaksanakan. Nah, tentu pemerintah Provinsi Jawa Timur regulasinya adalah untuk mengimplementasi, melaksanakan fasilitasi terhadap hubungan industrial tripartit maupun bipartit. Ini supaya harmonisasi berjalan, kemudian ada hal-hal yang harus diselesaikan, seperti sekarang banyaknya juga PHK. Ini PHK pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2015 itu kurang lebih ada 7.600. Kita latih supaya nanti ini segera mendapat pekerjaan, mungkin wirausaha baru atau mungkin dengan usaha-usaha yang mikro, yang kecil itu kita lakukan. Dan kalau ini begitu berarti tidak ada harmonisasi dong Pak? Kenapa? Oke, kalau misalnya katakanlah yang tercermin di masyarakat ketika ada PHK yang dengan jumlah yang cukup tinggi, berarti tidak ada harmonisasi, tidak ketemu antara apa yang diinginkan tenaga kerja dengan apa yang diinginkan pengusaha, pada akhirnya menjadi PHK secara besar-besaran. PHK itu setiap tahun pasti ada, karena ada beberapa tapi kan kalau problem. jumlahnya cukup besar kan berarti tahun sebelumnya lebih besar, karena ada cukai rokok yang itu juga 10.000 lebih. Ini sudah kita tekan berarti sangat sekarang bagus lebih membaik lah. begitu ya? Di 7.000 sekian, saya pikir sudah bagus. Kalau ini kita berharap pemerintah stop untuk PHK, seperti tadi
Pak Ali Markus sampai aturkan bahwa kalau pakai mesin semua ini juga membahayakan dari para pekerja. Ini bisa saja satu mesin itu bisa produk sampai 4.000 itu untuk rokok dan lain sebagainya. Ini kan sangat membahayakan. Lah ini apa yang kita tetap komunikasikan, Pak Gubernur dan Apindo ini duduk di tengah bersama juga teman-teman SP. Kalau harapannya tadi tadi disinggung juga. Banyak lari ke Jawa Tengah. Ya, di Jawa Tengah itu paling tinggi. Di sana UMK-nya itu 1,9 paling tinggi. Di Jawa Timur ini 3.045.000. Belum lagi ada UMSK Pak Alim ya. Ini juga salah satu untuk menambah kesejahteraan itu. Dan ini sudah ada aturan mengenai UMK karena tahun ini ada PP 78 yang besarannya 11,5% itu adalah PDB dan pertumbuhan ekonomi. Kalau nanti pertumbuhan ekonominya bagus, produksinya juga bagus, pasti juga ada meningkat dari upah buruh ini karena menyesuaikan. Itu berlaku secara nasional. Oke, tapi menurut Pak Soekardo untuk Jawa Timur sendiri, apakah pengusaha dengan teman-teman pekerja ini sudah mencapai titik harmonisasi tidak? Atau ada yang harmonis, ada banyak sekali. Sebenarnya? Perlu diketahui Mbak, di Jawa Timur itu ada 37.400 perusahaan, baik kecil, sedang maupun besar. Nah ini kan tidak semua, mungkin yang agak sering terjadi ini kan hanya di ring-ring 1 ini, yang ring 1 seperti tadi Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan dan Mojokerto. Tetapi lainnya ini sangat kondusif ya, sangat kondusif. Nah, ini kan perlu komunikasi. Kami juga ada lakukan pelatihan-pelatihan melalui BLK kita, nanti kerjasama ini bisa kita lakukan juga supaya tenaga kerja kita terampil, karena kalau tidak itu banyak tenaga-tenaga asing yang masuk ke Indonesia, khususnya menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, kita perlu kompetitif ya, artinya tenaga kerja kita mempunyai kompetensi dan sertifikasi. Ya, ini yang kita juga lakukan supaya nanti tidak banyak tenaga-tenaga asing, karena tenaga asing yang di sini kan seperti manajer, kemudian guru, kemudian rohaniwan dan lain sebagainya itu sudah ada, dan ini izinnya semua oleh kementerian dan kita tinggal melaksanakan setiap tahun itu kita ada perpanjangan dan itu ketentuannya prosedurnya sudah ada. Dan menurut Pak Soekardo di sini pemerintah khususnya di Jawa Timur ini sudah benar-benar berada di tengah ya, dalam artian tidak geser ke pengusaha, tidak geser ke buruh. Kita ambil begitu. Tentu kebijakan ini di tengah, artinya memang ada suara-suara sumbang. Kalau saya kemarin penetapan seolah-olah saya berpihak Apindo, tapi sisi lain saya Apindo, saya berpihak kepada buruh. Karena perlu diketahui, itu akhirnya di mana, Pak? Perlu diketahui bahwa tahun kemarin itu 3 tahun berturut-turut kenaikannya itu hampir 33 sampai 32% ya, setiap tahun perlu diingat. Ini juga akhirnya memberatkan dari perusahaan. Nah, ini salah satu langkah upaya, menurut saya sangat tepat kalau sekarang ada PP 78. Tapi kalau itu dari SP tidak puas, silakan untuk melakukan gugatan. Dan sekarang sudah masuk di Mahkamah Konstitusi, Pak Jajuli ya. Itu sudah proses-proses ke sana, tidak ada masalah. Jadi kalau nggak puas itu tapi kami tetap mengharmonisasi, duduk bersama, mencari solusi, bagaimana mengoptimalkan. Memang tuntutan dari buruh pada saat demo besar ya, cerita UMK, UMSK ini bulan Desember, bulan November, itu yang besar-besarnya. Dan itu selalu tiap tahun ya Pak ya? Iya, tiap tahun ya. Baik. Itu yang kita alami seperti itu. Tapi yang jelas kemarin pada kesepakatan antara Forum Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur dari beberapa serikat pekerja itu ulang tahunnya ini ulang tahun damai, bahkan nanti ngajak keluarganya bersama-sama, pemerintah provinsi akan memfasilitasi nanti bikin panggung gembira ya. Kita bikinkan tumpeng di Tugu Pahlawan, nanti panggung gembira, joget bersama, kemudian juga ada aspirasi disampaikan oleh masing-masing. Ini Mbak, jadi biar suasananya enak lah, harmonis. Saya khawatirnya damainya cuma 1 hari Pak, nanti hari besoknya kemudian nanti pengusaha maunya apa, tenaga kerja maunya apa lagi. Jadi jadi damainya cuma sehari berarti ya Pak? Enggak, terus ya, Pak, damai. ya? Ada jaminan tapi ada ya Pak? beberapa gelintir yang memang pro kontra itu udah hal yang biasa. Kita dengan keluarga aja itu sudah hal yang biasa. Tapi bagaimana untuk mengendalikan itu
bisa sama-sama mengerti. Baik, Pak Soekardo, hal yang biasa tapi saya tidak tahu Kak, ya, apakah memang masih biasa kalau setiap tahun itu memang harus terjadi. Saya ada di sini dari DPRD dan juga dari pengamat ekonomi yang akan bersuara juga untuk Anda sesaat lagi pemirsa. Wow, lasing banget. Rasanya apa sih? Olahraga saja tidak cukup. Saya minum Naya Slimming Capsule. Suplemen herbal alami mengandung murai folium yang membantu menghancurkan lemak dan gua Zumai Folium yang membantu menghambat penyerapan lemak dalam tubuh. Nah ya, langsing kan? Naya Slimming Capsule. Happy Kids Lovers, membaca seharusnya menjadi suatu aktivitas yang menyenangkan. Dengan membaca, kita pun dapat memperoleh informasi tanpa perlu mengunjungi suatu tempat. Honda Mobilio, banyak kelebihan, banyak keunggulan. Koncoplek SBO 9 Anniversary on Surabaya Fair 2016. Kunjungi berbagai pameran multiproduk, nikmati belanja fashion dan kuliner food truck, lapangan Landmark Surabaya. Hai warga Surabaya, saya Cita Citata. Dimeriahkan Cita Citata 5 Mei. Kami dari The Massive. The Massive 7 Mei. Assalamualaikum, kami dari Wali. Wali 15 Mei. Nantikan kehadiran Cita hanya di Surabaya Fair. Surabaya Fair 2016. Hadir ada Bapak Suli Daim SPD selaku Wakil Ketua Komisi DPRD Jawa Timur. Pak Suli sebagai wakil rakyat, pengusaha rakyat, tenaga kerja juga rakyat. Oh iya. Gimana ini mendengarkan suaranya? Pada akhirnya berpihaknya kemana? Tetap di tengah atau gimana nih? Semua ini kan rakyat. Pengusaha rakyat. Pengusaha rakyat. Buruh, tenaga kerja saya juga rakyat. Oh iya. Tapi kali ini sebagai dewan Pak, bukan Ya. sebagai rakyatnya Pak. Jadi pertama begini, mungkin saya mengucapkan selamat pada teman-teman buruh. Diskusi kita ini bahwa kami di DPR ini kan tetap komitmen memberikan ruang baik itu bagi buruh, bagi pengusaha, karena dua institusi ini memang tidak bisa dipisahkan dalam tata kenegaraan kita. Memang kita ini kadang-kadang melihat pemerintah ini kan inkonsistensi. Undang-Undang 13 tahun 2003, kemudian muncul peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015. Dia kok tidak, memang itu harapannya adalah sebuah solusi dari pemerintah. Namun realitasnya itu kan bagi teman-teman buruh masih menjadi catatan yang sampai sekarang ini belum diterima ya. Karena memang bertentangan, kalau kita mau jujur bertentangan antara Undang-Undang nomor 13 dengan peraturan pemerintah nomor 78 itu, sesungguhnya begitu. Sehingga suatu kewajaran kalau memang itu ada proses yang kemudian di teman-teman buruh ketidakpuasan itu. Tapi sesungguhnya itu kan sebuah upaya, sebuah langkah-langkah yang dilakukan bagaimana pemerintah ini menjembatani keinginan itu. Kami di DPR ini memang sudah lama sesungguhnya kita ini mempunyai keinginan kita ada regulasi yang memberikan ruang baik itu kepada perlindungan kepada buruh, juga perlindungan kepada pengusaha. Tidak fair kalau kemudian sebuah perlindungan itu hanya kepada buruh. Tetapi ini kan tidak bisa kan semua itu dipenuhi keinginan itu.
Tapi forum itu kan, raperda yang akan kita bahas itu kan, ya bagaimana sesungguhnya pengusaha juga adil terhadap buruh. Artinya bahwa pengusaha itu juga transparan terhadap buruh. Ruang-ruang yang akan diberikan kepada buruh. Sehingga namanya manusia, saya memang bisa memahami. Selamanya kita ini kecenderungannya itu memang tidak pernah puas. Tetapi bagaimana kemudian pemerintah itu membuatkan ruang, kami memfasilitasi itu, dan semua duduk bersama, ini yang kesepakatan yang memang harus kita ciptakan bersama. Jadi tidak hanya kemudian kita berbicara pada skala hal-hal yang memang berbeda, namun bagaimana di raperda kita nanti yang rencana kami buat, dan besok insya Allah itu ada beberapa yang akan kita sepakati atau tidak. Karena kita ini ada sesungguhnya kemarin ada miss dengan teman-teman, karena antara eksekutif itu mengusulkan perda yang sama dengan teman-teman legislatif. Kalau di eksekutif itu namanya penguatan, di legislatif namanya penguatan tenaga kerja. Sementara kalau di legislatif, eksekutif itu perlindungan tenaga kerja di Jawa Timur. Namun substansinya sesungguhnya itu kita jauh lebih mendekati itu. Cuma memang kita kan karena ini ada beberapa proses yang memang harus kita sinkronkan. Insya Allah mengakomodasi semua kepentingan yang memang bisa kita lakukan. Gimana mengakomodasi semua kepentingan ini? Dalam artian kepentingan pengusaha seperti apa yang dilihat oleh teman-teman di Dewan? Kalau mungkin dari teman-teman pekerja mungkin sudah yang sering kali disuarakan, tapi kalau kepentingan pengusaha seperti apa? Kita ini kan kita memahami konteks kebutuhan teman-teman buruh, dan itu memang kewajiban bagi pengusaha untuk juga pastilah sekeras Pak Alim dan Pak Irman itu juga memahami konteks kebutuhan itu. Namun kita ini kan akan melahirkan sebuah regulasi. Regulasi itu bagaimana kan melibatkan semua stakeholder memahami konteks bahwa regulasi ini ada regulasi yang memang kita sepakati bersama. Kita juga tidak bisa kemudian menang-menangan, pengusaha juga tidak bisa seenaknya sendiri, begitu juga pekerja juga tidak bisa seenaknya sendiri. Nah, inilah yang kemudian dalam proses pembahasannya nanti kan kita akan tetap melibatkan stakeholder terkait, sehingga problem-problem ini semua bisa kita selesaikan. Meskipun kami menyadari itu bukan pekerjaan gampang. Tapi setidaknya upaya ini kita lakukan, harapan kita memang kalau toh memang itu dulu itu pernah Pak Gubernur menjanjikan insya Allah dalam Mei Day ini sudah selesai, ya tahun inilah maksimal sudah kita tuntaskan. Masa persidangan ketiga lah maksimal itu kita bisa tuntaskan. Karena ini menjadi tugas kita, dan saya kira kita pun juga tidak ingin kemudian tiap tahun itu menjadi oke lah kalau toh memang itu teman-teman buruh itu merayakan, kita hargai karena itu proses mereka, hak teman-teman buruh. Tetapi bagaimana regulasi ini tiap tahun bisa kita minimalisir tema yang jadi persoalan itu, tidak sekedar kemudian problem tiap tahun itu tuntutan-tuntutan yang bersifat tentang UMK itu. Tetapi bagaimana ada skema yang sesungguhnya tiap tahun itu bisa kita ciptakan. Ya formulasinya nanti kita diskusikan bersama, karena kita ini masih proses di dalam proses pembahasan. Karena selama ini memang setiap tahun Pak Suli juga melihat bahwa yang disuarakan ini memang masih sama terus, belum ada perubahan apapun berarti ya. Kami memahami teman-teman buruh itu karena memang kebutuhan hidup ini kan terus ya. Kalau ada rumusan itu kan kalau kita berdasarkan inflasi ya, berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi ya, tentu kan berpengaruh bagi kita semua sesungguhnya. Baik. Tapi bagaimana kemudian menjembatani sebuah regulasi ini, ruang ini, ada kejelasan juga bagi teman-teman buruh dan juga bagi pengusaha. Ini juga memahami bahwa konteks kebutuhan, kemudian konteks produksi yang mungkin dilakukan oleh pengusaha. Terpenting kan transparansi dari pihak pengusaha itu. Ruang itu kan harus dibuka. Ya, ruang dibuka. Ya, ruang dibuka itu batasannya bagaimana? Ya nanti kita ciptakan, kita rumuskan bersama-sama sehingga tidak kemudian semata-mata berbicara memang
kita ketika investasi betul, memang untung, nggak ada. Orang investasi itu berpikir nggak ada yang cari rugi ya Pak ya di sini rugi, ya. Pasti kan kemudian ada keuntungan. Tapi dari segi keuntungan ini, bagaimana sesungguhnya ruang yang diberikan kepada teman-teman buruh, sehingga kita sama-sama bisa bersinergi, menyelesaikan persoalan itu, ruang itu bisa kita ciptakan, dan tidak kemudian gerakan-gerakan itu yang dalam tiap tahun problemnya adalah sama. Tapi kalau skema itu kita sepakati lebih awal, saya yakin bahwa itu adalah ruang kita. Formulasinya ya memang belum kita punya formulasi jelas, Pak Ali. Ya nanti kita diskusikan formatnya ini bagaimana, ya nanti kita bicarakan dari format regulasi kita. Mencari kata sepakatnya itu yang sepertinya susah dari dulu sampai sekarang, Pak Herman Dari Halim. dulu problemnya memang itu, tapi kita kan harus mengambil sebuah keputusan. Ketika kemudian semua tidak sepakat, nggak bisa kan kita kemudian juga semua masukan itu pasti harus kita terima. Semua orang boleh usul, ya, tapi kan tetap ada sebuah keputusan dengan berbagai pertimbangan. Baik, Pak Zuli, terima kasih. Pak Herman Halim di sini selaku Ketua Persatuan Himpunan Bank-Bank Nasional Jawa Timur, Ketua Yayasan Siti Perbanas, dan juga pengamat ekonomi. Ada tanggapan apa nih Pak Herman? Melihatnya dari sudut pandang mana? Pengusaha, buruh yang seolah-olah selalu ada garis, nggak pernah bisa menyatu, begitukah? Baik, pertama-tama saya ucapkan selamat kepada kawan-kawan buruh. Hari buruh ini setelah sekian puluh tahun Hari Buruh Internasional akhirnya ditetapkan menjadi Hari Buruh Nasional pada 2020. Ini patut kita banggakan bagi rekan-rekan buruh. Namun yang kami yang terlibat di praktisi di ekonomi ini, kami sering begitu menjelang hari buruh atau menjelang November, itu penetapan UMK ya. Ya, itu Pak. Jadi selalu pun hari ini pun semua SMS hati-hati hari buruh. Nah, ini kan jangan diciptakan paradigma seperti itu. Kalau kita lihat di negara-negara lain itu kan kalau hari buruh itu dirayakan dengan sukaria. Nah, apakah paradigma ini bisa dirubah? Nah, bisa dirayakan bersama-sama dengan para pengusaha, dirayakan dengan para buruh. Itu lebih harmonis, Pak. Akhirnya bisa menciptakan suatu solusi. Jadi jangan menciptakan kengerian-kengerian. Ini kan menciptakan kengerian, Bu. Satu, mungkin mereka takut ada huru hara. Misalnya kita nggak tahu. Mudah-mudahan nggak ada anarkis. Gitu. Mungkin juga mereka yang males, Bu. Ini nanti macet di jalan. Lebih baik. Ini kan mengganggu iklim usaha, Bu. Otomatis saya kan di perbankan, Bu. Menjelang demo buruh, menang hari buruh, sepi, Bu. Counternya nggak ada orang, Bu. Nggak ada yang datang. Dan itu sudah terasa sekarang ya Pak? Ya, terasa sekali. Tapi apa sih yang membuat... Dari satu sama lain kan telepon, wis jangan keluar. Itu sekarang ada, itu demo buruh hari itu kan nggak baik kan. Masa kawan-kawan buruh kan baik-baik semua. Lihat, ini kan melihat bahwa buruh itu sebuah momok, itu kan nggak betul. Tapi tahun ini aman dong Pak, jatuhnya hari Minggu soalnya. Jadi wajar kalau kosong. Nggak ada yang masuk kantor. Nggak ada yang masuk kantor Pak, hari Minggu soalnya. Bukan. Dengungnya itu loh, Bu. Oh, sebelum hari Minggunya berarti dengungnya itu kan selama seminggu ini tinggal 3 hari. Ini konsep ini countdown time itu dulu. Nah, itu kan nggak bagus, Bu. Nah, menurut saya marilah kita harus menciptakan bahwa ini situasi kondusif. Sekarang ekonomi global itu belum menggembirakan, Bu. Siapa yang harus bisa menciptakan di sini, Pak Herman? Nah, ekonomi Indonesia ini lagi merangkak dengan tadi kalau saya bilang saya nggak setuju kalau paket-paket Jokowi itu tidak berguna. Menurut saya paket-paket Jokowi itu memberi suatu kredibilitas, kepercayaan kepada market bahwa ternyata pemerintah peduli dalam kondisi krisis global ini. Karena krisis global satu waktu bisa menimpa Indonesia. Peduli itu maksudnya pro kepada siapa? Karena kalau mungkin dari versi teman-teman buruh kan mengatakan itu tidak pro kepada teman-teman pekerja. Nah, makanya saya minta harusnya itu kalau saya yang ngomong, itu nanti bisa pro kanan, pro kiri. Lebih baik, misalkan pemerintah menyatakan, kenapa dikeluarkan paket-paket seperti ini? Alasan-alasannya apa? Karena tadi figur-figur, angka-angka yang disampaikan oleh kawan-kawan buruh, banyak yang tidak sinkron. Nah, itulah pemerintah harus menjelaskan. 40% BPH itu bukan
pajak buruh aja, Bu. Pajaknya saya juga ada, Bu. Pajak profesional lebih banyak, Bu. Kalau buruh enggak ada. Belum lagi pajak atas bunga deposito. Buruh enggak bayar. Di bawah apalagi 10 juta rasanya bebas ya, Pak, PTKP dinaikkan, Bu, sekarang. Sekarang jadi 4,5 juta satu bulan. Sekarang jadi 54 juta, Bu. Enggak, sekarang sudah dinaikkan, Pak. Ini bisa dinaikkan. Jadi 54 juta satu tahun. Nah, inilah yang perlu disosialisasikan kepada kawan-kawan buruh, Bu. Sehingga mereka tidak mispersepsi. Ibu kira pengusaha itu sekarang dalam Januari sampai Maret ini hidupnya enak, Bu. Omset turun, Bu. Bisa kelihatan, Bu. Itu saya kan di perbankan. Itu bisa lihat plafon yang kita berikan kepada nasabah. Itu sekian hari, sekian tidak dipakai, Bu. Jadi undisbursement itu luar biasa besarnya. Kenapa itu? Itu mencerminkan bahwa usaha lagi stuck, Bu. Memang ada pertumbuhan, tapi pertumbuhan belum signifikan. Merangkak, sangat lambat berarti? Sangat-sangat lambat. Nah, dengan sangat lambat ini, dengan pedulinya Presiden kita, untung Presiden kita ini sangat peduli, Bu. Keluarkan paket 1, 2, 3, sampai hampir 12. Itu sampai keluar PP 78, itu adalah terobosan, Bu. Terobosan untuk menyatukan dua visi yang belum harmonis. Tapi evaluasinya seperti apa sih, Pak Herman, kalau dikatakan bahwa ya karena selama perkembangan ini kan, ekonominya juga ini, apalagi juga ini harus jelang Mei, maka apa Ibu yang... lihat, sekian puluh tahun kan tiap November itu masih gegeran terus. Iya, itu makanya bahwa apa itu menjadi fakta bahwa memang di Indonesia pengusaha dan tenaga kerja dengan ada PP 78, kemungkinan itu pemerintah inginkan bahwa ini adalah satu terobosan untuk mengharmonisasi di dua kutub. Nah, inilah yang mari kita kaji. Jangan asal ada peraturan langsung ditentang. Asal ada peraturan, ini pro siapa, ini pro siapa. Jangan, Bu. Dan itu mari dianalisa, di research. Apakah peraturan-peraturan itu sudah memang adaptasi dengan kondisi di Indonesia. Oke. Baik, nanti saya juga ingin minta pendapat Pak Alim terkait dengan PP 78. Hitung-hitungannya versi pengusaha seperti apa sih PP 78 upah? Kalau dari teman-teman buruh mengatakan bahwa dengan dihilangkannya ada survei dan segala macamnya itu merugikan. Tapi nanti gimana hitungannya? Kita jeda dulu, kami kembali saat lagi pemirsa. Wow, langsing banget. Rasanya apa sih? Olahraga saja tidak cukup. Saya minum Naya Slimming Capsule. Suplemen herbal alami mengandung murai folium yang membantu menghancurkan lemak dan gua zumai folium yang membantu menghambat penyerapan lemak dalam tubuh. Nah ya, langsing kan? Naya Slimming Capsule. Sebelum mengawali aktivitas Anda di pagi hari, kami sajikan catatan informasi dari berbagai belahan dunia serta peristiwa di sekitar Anda. Kita akan terus memantau seperti apa perkembangan dari sosial ekonomi dan kita juga berharap dari pemerintah kota. Dikemas secara lengkap dan detail, update pagi bisa menjadi informasi untuk Anda sebelum memulai aktivitas. Saksikan update pagi setiap hari hanya di SBO TV. Koncoplek SBO 9 Anniversary on Surabaya Fair 2016. Kunjungi berbagai pameran multiproduk, nikmati belanja fashion dan kuliner food truck, lapangan Landmark Surabaya. Hai warga Surabaya, saya Cita Citata. Dimeriahkan Cita Citata 5 Mei. Kami dari The Massive. The Massive 7 Mei. Assalamualaikum, kami dari Wali. Wali 15 Mei. Nantikan kehadiran Cita hanya di Surabaya Fair. Surabaya Fair
2016. Bahwa PP 78 ini menjadi salah satu poin utama yang digarisbawahi oleh teman-teman pekerja, karena menurut teman-teman pekerja bahwa PP 78 ini meniadakan ada banyak hal dan itu dianggap merugikan. Meskipun untuk Jawa Timur sendiri untuk PP 78 setidaknya UMK-nya sudah di atas ya, hitungannya ya kalau di Surabaya ya, hitungannya melebihi dari PP 78. Tapi saya mau tanya ke Pak Alim dulu. Versi dari pengusaha Apindo sendiri, hitung-hitungan PP 78-nya seperti apa sih? Apakah itu memang sudah ideal dengan ya supaya tidak ada gontok-gontokan lagi setiap akhir tahun? Begini ya, saya sebagai ketua Apindo dengan akan datangnya 1 Mei, saya ucapkan 1 Mei Hari Buruh Dirgahayu lah. Mak sebagai pengusaha tentunya itu harus bisa merangkul tenaga kerja. Saya katakan tadi, kalau dia itu pekerja itu, biarpun sebagai manusia, kalau dia itu hidupnya itu senang, gembira, hasil produktivitasnya lain. Itu satu. Terus juga tadi diceritakan sama Pak Herman Halim, banyak plafon-plafon dikasihkan pengusaha tapi tidak dipakai, Bu. Tidak dipakai sebabnya apa? Saya kembalikan pada you. Bunganya 12%. Ya, ini pertanyaan matematika. 12% seharusnya itu berapa tahun harus kembali baru bisa cocok, baru bisa tercover. 12% seharusnya itu 8 tahun. 8, 9. Kalau dia 10 tahun aja, dia itu sudah rugi. Nah, saya silakan kalau ada misalnya yang buruh yang lihai, katanya lihai, ya kan sekian banyak, berapa puluh juta. Oke, yuk mintakan ada jaminan. Oke, kita kasih bunga, kita kasih banknya, kita minta bank kasihkan. Bisa tak dia, mau tak dia merani? Tidak mau. Kalau dia tahu begini, dia tahu rugi, dia bisa jual sapi, dia bisa jual ayam. Dulu itu kita bicara, pengusaha itu jual sapi, dapatnya ayam. Terus jual ayam, tidak dapat apa-apa. Karena tiap tahun tuh rugi di sana. Nah itu makanya, tuh Mas Pian, Pak Libarkus, yuk tambah lama, tambah besar ya katanya kan begitu kan. Nyatanya juga demikian. Itu saya itu bukan dari pabrik, Bu. Pekerja yang perusahaan, manufacturing itu bukan. Saya bikin industri estate. Saya jual di sana tanah. Saya jual untuk investor yang lain. Jadi bukan dari produktivitas berarti ya, Pak ya? Bukan. Itu sangat minim, Bu. Cuma karena sudah ada, karena manufacturing inilah yang menyerap tenaga kerja yang begitu banyak. Jadi Pak Dekarwo juga wanti-wanti, Pak Alim, jangan tinggalkan Jawa Timur ya. Tapi memang sudah mau ada ancang-ancang berarti Pak Alim juga mau meninggalkan Jawa Timur. Ada ancang-ancang nggak Pak? Duh, tadi kan dibicarakan. Iya. Pak Sulis atau Pak Soekarjo. Jawa Tengah paling tinggi itu 1,9 juta. Ya. Paling rendahnya berapa? 1,1 juta. Coba. Tapi saya masih tetap cinta di Jawa Timur. Tapi omongan ini jangan sampai Gubernur Jawa Tengah yang kelihatan, ketahuan. Kalau begitu berarti apakah tetap memilih, ya dalam artian kasarannya memilih untuk merugi sedikit begitukah dibanding harus hijrah ke tempat lain, ke Jawa Tengah begitu? Jadi saya begini pilihannya, saya pun juga merasakan pekerja itu juga manusiawi.
ya juga teman, juga partner. Jadi itu kalau kerja di Mas Pion, paling sedikitnya saya juga menjamin sampai hari tua, sampai pensiun. Kita pensiun juga kita sesuai dengan pekerjaan. Nggak gampang, Bu. Yang gampang, pengusaha yang real estate, dia nggak laku, wes, nggak usah bangun. Nah, yang ada aja yang dijual. Kalau pabrik nggak laku, masih tetap pekerjanya kan nggak mau diberhentikan. Apa boleh? Kalau nggak laku, pekerjanya wes, dia mau istirahat atau dari rumah, terus nggak usah bayaran, mana mungkin? Ya. Nah di sanalah yang susahnya pengusaha. Saya nggak bilang, saya tentunya, saya kalau sebagai manusia, saya itu harus yang seadil-adilnya, secara normal. Jadi tidak boleh juga dilihat belakangan kalau pendapatan Indonesia itu sepeda motor, mobil-mobil banyak sekali itu. Sepeda sudah jalan pagi, itu sepeda motoran semua, Bu. Kalau you mau lihat ke pabrik saya, itu sepeda motoran semua. Banyak. Sepeda motor salah-salah bisa lebih banyak daripada sepeda. Nanti sanalah. Jadi sepeda motornya kredit, Pak Alim. Hah? Sepeda motornya kredit. Kredit sama bank. Iya. Kredit sama bank dan kalau itu makanya dulunya, Pak, dulunya juga ada sepeda motor. Tapi sepedanya lebih banyak. Nah, itu kan nyata kita lihat angka-angka. Tadi juga dikatakan bahwa ini buruh harus banyak bayar pajak. Loh, sepengetahuan saya, tadi saya memang lupa angka berapa. Itu 54 juta. Di bawah itu sudah bebas. 54 juta itu 4 juta lebih. Ya, sudah tidak dipotong pajak seharusnya ya? Tidak kena. Mati bebas. Yang bayar pajak itu pengusaha-pengusaha. Cuma kalau soal itu pengampunan, atas amnesti lah, saya sih tidak setuju. Karena ini kan sudah melanggar hukum. Dikasih pengampunan, ya jadi yang pengusaha-pengusaha yang bayar pajak ini yang dirugikan. Oke, baik Pak Alim, sebentar. Mas Jasuli ada tanggapan tidak? Kalau mungkin dari penjelasan Pak Alim, iya ini sebenarnya sosok pengusaha yang baik begitu. Mas Jasuli melihatnya gimana? Ini yang rumahnya dulu di demo sama teman-teman ya? Wah, iya pernah di demo juga. Berarti gimana? Ada miss atau gimana? Padahal dari penjelasan Pak Alim ini mencoba merangkul dari teman-teman pekerja. Jadi bukan menjelaskan, tapi coba meluruskan saja. Gimana? Tadi disampaikan oleh Pak Ali Markus bahwasanya China, Vietnam itu lebih rendah daripada Indonesia. Jadi kita melihat Indonesia atau Jawa Timur lah kita hari ini. Jangan melihat Jawa Timur itu Surabaya atau Sidoarjo, Pak. Lihat Jawa Timur 38 kabupaten kota. Lihat Bondowoso, lihat Situbondo, lihat Pacitan dan seterusnya. Yang 5 juta, yang 3 juta ini cuma 5 kabupaten kota. Iya, yang itu jangan dinaikkan lagi. Artinya begini, yang lain kalau kita melihatnya itu dengan Vietnam yang itu jangan dilihat objektif memberikan pemahaman kepada kawan-kawan. Kalau kita akumulasi Jawa Timur 38 kabupaten kota, itu kisaran 1.500.000, 1.600.000. Jadi apakah ini pertanyaannya? Artinya itu tidak benar kalau memang upah di Jawa Timur Indonesia ini jauh lebih tinggi daripada yang disampaikan oleh tadi. Yang kedua, katanya buruh tidak bayar pajak. Mari kita cek di pabrik. Nah, ini jangan-jangan firasat saya, apakah pabriknya Pak Ali Markus ini bayar di bawah UMK? Ya ini pertanyaan saya saja. Buruh itu banyak, Pak. Kalau ini juga mau dikatakan buruh, tapi buruh. Ya, artinya gini, Pak. Ini data yang kami sampaikan bisa dicek APBN kita, PPh kita. Artinya pajak penghasilan. Siapa sih yang berpenghasilan? Paling banyak mayoritas adalah buruh. Enggak, ini keliru, Pak. Artinya paling banyak buruh. Nanti saya kira artinya mesti perlu akademisi yang hitung lagi. Itu kita mendapatkan penjelasan dari kantor pajak ya. Kalau upah buruh minimum aja 3 juta, itu 4,5 juta itu sudah bebas pajak, Pak. Gimana bayar pajaknya kapan? Take home pay, Pak ya. Bukan hanya upah minimum kan. Hitung-hitungannya gimana? Iya, take home pay, Pak ya. Artinya bukan hanya di saat
upah pokoknya saja, misalkan dia lembur, misalkan dia melakukan kerja sampai malam, itu diakumulasi, yang kemarin 36 juta PTKP-nya, 3 juta bila diakumulasikan kali 12, 36 juta. Tapi sebelum dia sampai 1 tahun hidup, dia harus dibayar dulu. Progresif, pajak progresif. Artinya negara tidak menjamin kita hidup 1 tahun, tapi dipaksa kita bayar untuk cukup 1 tahun. Itu yang pertama. Mas, jadi yang kena progresif seperti saya ini loh, yang kena progresif. Yang kedua, saya kira enggak benar. Ini fakta, ini fakta. Bisa dipotong ya berarti Mas Jazuli? Sudah dipotong setiap dari ada bukti potongnya? Ada bukti potongnya juga. Baik, next. Jadi slip gaji ya. Itu yang kedua. Nah, yang berikutnya, saya coba tunjukkan faktanya. Ya mungkin kalau dia kena pajak, saya kena. Ada. Kalau buruh yang 3 juta lebih itu hitungannya kalau tidak salah di bawah PTKP 4 juta ya? Iya. Hari ini dinaikkan lagi 4 juta. 4,5 juta itu bebas pajak. Jadi begini, itu per bulan, Mbak ya. Per bulan. Iya, per bulan. Di saat upah 3 juta, maka dia kalau lembur sampai sekian lebih mendapatkannya 4 juta. Jadi tempatnya Pak Ali Markus yang perlu dilihat ini karena sampai di demo-demo terus ya. Next, apa lagi yang menjadi catatan dari Mas Jazuli? Yang kedua, catatan kami adalah kenapa pengamat ekonomi ini memberikan stigma yang sangat buruk kepada buruh. Ini buruh akan demo, kita takut tutup. Ya memang hari Minggu ya. Kemarin itu di Jawa Timur Pak Kardo ya mendapatkan hari buruh terbaik di Indonesia. Mananya yang buruk? Apakah kita mecah-mecahin seperti itu? Enggak, bukan. Nah, artinya janganlah memberikan sebuah opini kepada masyarakat yang tidak benar. Kami nuntut hari buruh kemarin tidak tersampaikan di awal. Kami mengontrol negara. Kami mengontrol pemerintah. Hai pemerintah, kamu telah berjanji mengatakan bahwasanya kamu akan menjadikan rakyat. Kamu akan memberikan kami kado yang namanya peraturan daerah. Kenapa sampai 1 tahun tidak terselesaikan? Siapa yang mengontrol negara kalau bukan kami rakyat? Ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kami. Justru saya menanggapi dari pernyataan dari Pak Kardo tadi. Pak SBY di 2013 menyatakan sudah saatnya lah kita akhiri era upah murah. Indonesia menjadi negara 7 dengan tingkat perekonomian yang besar. Itu di mana-mana Pak SBY laku. Di mana-mana dia berbicara seperti itu. Bahkan dia menyatakan 20 tahun lagi kita akan menjadi negara besar 7 dunia. Mungkin pikiran kami saat itu, mungkin kami buruh-buruh di Indonesia samalah dengan buruh-buruh yang di Perancis ataupun di Inggris. Bisa makan spaghetti dan seterusnya, tapi faktanya hari ini seperti ini. Ada persoalan apa? Apalagi kalau pemerintah tadi sudah memiliki gambaran. 1 tahun yang akan datang ada pengangguran 40% dari pendidikan. Ada pengangguran yang diciptakan secara struktural oleh negara, kalau kami mengatakan seperti itu. Kenapa tidak berpikir bagaimana pengusaha-pengusaha yang kabur ataupun tutup yang dikatakan oleh tadi tidak dinasionalisasi seperti di Venezuela atau seterusnya? Kenapa kita diciptakan jadi seorang budak, buruh-buruh terus? Kenapa tidak memiliki pemikiran yang jauh? Ini negara besar. Kalau negara sudah tidak memiliki marwah dan kepercayaan diri, inilah kesusahan kita, teman-teman. Ini negara Indonesia negara besar. Tidak seperti Malaysia, tidak seperti Singapura, negara kecil. Ini negara besar. Ada apa dengan negara ini? Kok buruhnya terus seperti ini? Lah kalau Pak Ali Markus menganggapnya ini buruh terlalu tinggi dengan upah sekian, itu sangat kelihatan sekali kalau dia mengatakan tadi sudah terjawab sebenarnya Mbak, apakah kebijakan pemerintah ini pro buruh terhadap pemerintah? Kurasa dengan jawabannya yang cukup lebar pro buruh, ya nggak mungkin lah kalau pro buruh Pak Markus tertawa, pasti dia akan turun. Itu yang pertama. Yang kedua, kebijakan pemerintah hari ini sangat jelas, kami sudah dirugikan dengan paket-paket seperti ini. Ini yang kami sangat sayangkan. Tidak ada sedikit pun keuntungan dari yang masuk ke teman-teman buruh begitu? Tidak ada keuntungan bagi kami sampai hari ini bagi kebijakan-kebijakan pemerintah ini. Mana itu yang namanya perumahan murah, mana itu yang namanya keringanan untuk kredit, itu tidak ada juga bagi kami. Jadi sekali lagi dalam peringatan May Day ini kami tidaklah melakukan sebuah anarkisme, tidaklah melakukan sebuah hura-hura. Kami buruh bukanlah diinginkan dengan joget-jogetan. Kami buruh tidaklah lapar dengan hanya disediakan tumpeng, bukan di situ. Kami menginginkan sebuah kebijakan negara, menagih janjinya pemerintah. Apa yang kamu berikan setiap kami pilih 5 tahun sekali terhadap kami? Apakah itu? Kami menuntut kepada mereka memberikan kebijakan.
Dan kami Mbak, buruh ini bukan hanya jago demo Pak Markus. Tanyakan kepada pemerintah berdua. Kami siap berdiskusi, kami siap memberikan konsep, kami siap memberikan pilihan-pilihan berdiskusi. Draft semuanya kami siap mendukung. 1 tahun tidak terselesaikan namanya perda. Siapa ini yang salah? Ini kalau begitu berarti sebenarnya memang problemnya antara buruh dengan pemerintah dong? Atau gimana? Ya, problemnya atau memang pada dengan akhirnya pemerintah. buruh dengan pengusaha atau gimana sih? Problemnya kami memang dalam kebijakan dengan pemerintah. Jadi antara kita tidak ada. Tidak ada masalah sebenarnya. Sebenarnya tidak ada masalah. Berarti nanti ranahnya Pak Kardo sama sebenarnya Pak tidak Sudi. ada masalah, tetapi Pak Ali kadang-kadang pengusaha itu dengan nakalnya juga. Tanyakan pada Pak Ali Markus sebagai ketua Apindo. Nakal itu ya. Ya enggak, saya nakal. Pengusaha Pak ya. Dialah yang terbaik. Enggak, artinya banyak kebijakan-kebijakan pemerintah, aturan-aturan yang dibuat pemerintah dilanggar oleh pengusaha. Banyak pengusaha di Jawa Timur lah, katakanlah Ali Markus sebagai ketua Jawa Timur, membayar upah di bawah UMK lebih dari 50%. Tapi apakah itu tidak nakal? Sehingga kita demo. Karena pemerintah tidak menyelesaikan tadi. Karena kami itu capek berdemo, Pak. Tapi karena pemerintah juga tidak bisa menyelesaikan dan pengusaha terus nakal-nakal tadi. Ya, akhirnya kita demo juga rumah-rumahnya. Dan buruh dan itu yang terjadi di Jawa Timur seperti baik. ini. Sebenarnya kami tidak menginginkan hal ini, termasuk May Day, kami tetap akan kondusif. Terima kasih kepada kepolisian, kepada Pak Gubernur. Tetapi yang kami inginkan sekali lagi, janji seorang pemerintah harus ditepati. Ini yang kami catat dan akan kami suarakan terus-menerus. Terima kasih. Baik Mas Jazuli, saya butuh wasit kayaknya di sini Pak Soekarno. Saya tambahkan. Ya, singkat Pak Alim. Saya pun juga itu UMK saya bayar full. Ya. Oke, terus saya katakan kalau sampai ada orang lain pengangguran yang demo-demo di tempatnya kita, yuk PUK, SPSI harus berani melawan. Baik. Saya katakan demikian, saya kasih gaji penuh untuk melawan. Apa? Itu sawah ladangnya kita dirongrong. Nggak benar. Mereka kalau mereka tuntutlah sama perusahaan, pengusahanya supaya menampung mereka. Jangan kita sini yang begitu harmonis terus jadi dirongrong. Baik, itu yang Pak saya Alim. tidak terima. Baik, wasitnya Pak Soekarno, tapi sebentar kita jeda dulu. Nanti saya ke Pak Soekarno langsung. Kami kembali saat lagi, pemirsa. Wow, asing banget. Rasanya apa sih? Olahraga saja tidak cukup. Saya minum Naya Slimming Capsule. Suplemen herbal alami mengandung murai folium yang membantu menghancurkan lemak dan gua zumai folium yang membantu menghambat penyerapan lemak dalam tubuh. Nah ya, langsing kan? Naya Slimming Capsule. Update People, ini dia adalah beberapa info seputar peristiwa menarik Hot Import Night 2016 yang digelar minggu lalu di ballroom salah satu mall di kawasan Surabaya Barat, diikuti oleh puluhan klub ternama dari kota Surabaya. Ingin tampilan tradisional yang unik namun tidak terlihat berlebihan, Update People bisa melihat rancangan dari desainer Elok Renapio yang dipamerkan di ajang fashion paling bergengsi, yakni Indonesia Fashion Week 2016. Koncoplay SBO 9 Anniversary on Surabaya Fair 2016. Kunjungi berbagai pameran multiproduk, nikmati belanja fashion dan kuliner food truck, lapangan Landmark Surabaya. Hai warga Surabaya, saya Cita Citata. Dimeriahkan Cita Citata 5 Mei. Kami dari The Massive. The Massive 7 Mei. Assalamualaikum, kami dari Bali. Wali 15 Mei. Nantikan kehadiran Cita Hanya di Surabaya Fair. Surabaya Fair 2016.
Baik, pemirsa, Anda kembali bersama dengan kami di Dialog Update Malam. Pak Soekardo, sebagai wasit, kalau sudah melihat seperti ini, pada akhirnya gimana sih Pak? Ini sepertinya yang setiap ini kondisi yang seperti... Saya bukan wasit, tapi ini memang tugas pemerintah yang mengatur kebijakan. Boleh dikatakan sebagai mediator lah, begitu kan? Jadi saya terima kasih Pak Ali Markus, Pak Herman yang selama ini juga luar biasa ya. Bapak kita ini luar biasa karena kondisi Jawa Timur yang pertumbuhan ekonominya 5,8% saat ini luar biasa dibandingkan provinsi lain. Nasional, Pak. Pertumbuhan nasional hanya 4,47%. Di Jawa, di provinsi di Kalimantan aja pertumbuhannya ada yang 0%. Ini ya luar biasa. Karena Jawa Timur merupakan provinsi industri. Ini salah satu yang kami acungi jempol. Kemudian Pak Jajuli, jadi pemerintah Provinsi Jawa Timur dan jajaran beserta kabupaten kota juga mengucapkan selamat ulang tahun May Day ini. Dan kami kemarin barusan juga rapat dengan jajaran Disnaker seluruh Jawa Timur, juga teman-teman dari aparat yang lainnya, termasuk juga SP kita libatkan juga. Baik. Tentu memang ini bagian ulang tahun ini juga kita isi dengan positif, mungkin diskusi-diskusi, dialog-dialog, persoalan-persoalan yang seperti begini, ya. Tapi walaupun kata-katanya besar, tinggi, tapi hati tetap dingin. Ini yang kita harapkan. Dan tentu tadi ada PR besar yang masih belum selesai, tapi kan Pak Suli yang terhormat tadi kan sudah menyampaikan raperdanya sudah dibahas mulai di Dewan, dan memang itu inisiatif dari eksekutif awalnya. Soal judul, kemudian pembahasan, kami sudah lengkapi dengan legal drafting dan kajian akademik. Karena di Dewan juga ada pembahasan dari lintas komisi, kelihatannya itu dibahas lagi dengan internal, kemudian nanti pembahasan prosesnya ini memang agak mundur, tapi insya Allah pasti, karena muatan materi pasal per pasalnya juga kita public hearing, melibatkan seluruh stakeholder termasuk pemerintah dan dari pihak pengusaha. Ini yang kita lakukan, mudah-mudahan ini bisa segera direalisasi. Dewan dengan Pak Gubernur, nanti ini mudah-mudahan Jawa Timur ini dewannya dengan Pak Gubernur kan luar biasa ini kan. Dewan dengan Pak Gubernurnya ya? Sangat bagus. Kalau dengan tenaga kerja sama pengusahanya gimana? Iya, kita harapkan aman juga begitu. Ya? Karena kan kalau rekrut pegawai dari pengusaha kan juga langsung dari perusahaan. Tapi kami di pemerintah ini ada sistem pengangkatan tenaga kerja yang sifatnya akan dan TKI ke luar negeri. Itu ada sistem dan prosedurnya. Tapi kami mempunyai pengawas, kami mempunyai hubungan industrial. Manakala ada sesuatu konflik, itu kita selesaikan. Itu salah satu yang kita lakukan. Lah kemudian tuntutan tadi memang alhamdulillah sudah diakomodir, memang prosesnya belum selesai. Mungkin saya atas nama pemerintah juga mohon maaf, tapi ini prosesnya udah, regulasi udah berjalan. Siap. Kalau nanti 1 Mei Pak Jajuli mau di Indrapura ya monggo, tapi yang jelas kami memfasilitasi di Tugu Pahlawan depan kantor gubernur. Tapi saya mengharapkan mungkin dari pihak-pihak yang lain bisa dengan menyongsong May Day ini bisa di Rungkut, bisa di Kenjeran, bisa di Waru dan lain sebagainya. Lah kemudian dari aparat keamanan juga begitu, yang mungkin dari luar kota biar nanti Jawa Timur, Surabaya tetap aman, tidak terlalu mengganggu masyarakat, pelayanan publik walaupun itu hari Minggu tapi tidak Minggu bagi teman-teman SP. Ya, ini kan kita hormati, tapi sudah komitmen dengan jajaran Musbida, Pak Gubernur, Pak Wagub menciptakan kondisi Jawa Timur yang aman kondusif. Ini sudah kesepakatan ya. Ini alhamdulillah nanti bisa diwujudkan karena tahun kemarin juga Jawa Timur salah satu baru nasional tadi disampaikan Pak Jajuli. Jadi saya ikut senang nanti kalau Jawa Timur aman kan masyarakatnya juga semakin sejahtera lah, investasi perusahaan semakin tinggi. Kemudian yang lain yang menyangkut PP 78, tadi kan ada ketidakcocokan dari kawan-kawan. Maksud saya ya jangan ditolak dulu, tapi diinventarisir mungkin pasal-pasal kalau tadi dikatakan ada agak bertentangan dengan Undang-Undang 13, ya enggak apa-apa, nanti itu diperbaiki sambil jalan. Tetapi kalau kita mempunyai visi konsep yang sama, analisis libatkan akademis, libatkan masyarakat, libatkan mahasiswa, dan insya Allah itu bisa berjalan bagus. Kalau bagus ini dikatakan jelek kan dosa. Tapi kita bagus harus kita agungi jempol. Ini salah satu yang kita lakukan. Nah,
mengenai 5 daerah Jawa Timur tadi kan UMK-nya sudah kadung tinggi karena kenaikannya kan 33% selama 3 tahun berturut-turut. Ya, sebelumnya melalui survei KHL. Survei KHL salah satu contoh. Ya, KHL itu survei kemarin itu hanya 4-6% saja kenaikannya. Seperti Jombang. Jombang ini perusahaannya lari mau 6.000 PHK ini karena biasa survei KHL-nya hanya 6%, ya, tapi pemerintah mengambil kebijakan 11,5%. Akhirnya perusahaannya lari ke Vietnam karena sana lebih murah. Betul. Ini kan sangat memprihatinkan. Nah, ini juga kemarin saya ketemu dengan Pak Bupatinya, langkah-langkah upaya kita juga melakukan job fair, mungkin mempertemukan dari para pengusaha dan para pekerja. Ini kan sangat-sangat penting. Baik. Tetapi perlu keseimbangan antara yang daerah kabupaten kota yang lain dengan provinsi. Di wilayah ring 1, ya, ini yang perlu keseimbangan supaya nanti jumlahnya tidak terlalu jauh. Ya. Kemarin mohon maaf Pak Ali Markus, debatnya luar biasa, sebetulnya kenaikannya 11,5%. Pak Gubernur minta pembulatan Bapak G. Akhirnya itu ada kenaikan sedikit, tapi sifatnya pembulatan. Ya. Tapi beberapa pengusaha juga harus sudah merasa berat, ya Pak, kira-kira begitu. Saya mohon maaf. Sedikit tapi kelihatannya, tapi Pak hasilnya jadi banyak ya Pak ya. Tapi ping itu juga tinggi besarnya luar biasa karena pingnya itu. Baik Pak Sekardus, saya ke Pak Herman Halim dulu. Gimana nih Pak kalau sudah kita bicara sepertinya tetap menjadi yang bahasan pokok kalau bicara pengusaha dan tenaga kerja adalah tetap upah, tidak bisa lari dari sana. Jadi gini, kita kan inginkan Indonesia ini akan hebat. Indonesia yang akan datang, Indonesia baru yang sangat hebat. Nah, untuk itu kita harus mulai bekerja. Dan bekerja itu selama ini apa yang kondisi ekonomi Indonesia, kenapa tidak bisa growing? Ya, banyak permasalahan infrastruktur, banyak bertumpunya izin saling tumpang tindih, kepastian hukum yang tidak jelas. Tidak jelas. Nah, inilah yang harus diperbaiki. Dan sehingga kalau ini semua diperbaiki, sehingga bisa menciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin, pengusaha-pengusaha happy untuk berusaha di Jawa Timur. Pengusaha itu gampang, Bu. Pinter ngitung, Bu. Bisa ngitung, dia paling adjustable. Dia bisa mengejas 2 jalan dia. Kalau terus gegeran, terus tempat sini terus, dan upahnya dia terus naik, terus tidak bisa ngikuti, pindah dia. Ya. Itu hitung-hitungan gampangnya gitu, seperti itu ya. Kedua, baik. Atau yang dulu pakai human intensive, labor intensive, dia ganti, otomatisasi. Dia invest lebih besar jadi otomatisasi. Loh, kalau ini semua begitu kan celaka, Mbak. Itu kan menjadi suatu beban bagi negara. Kalau suatu negara unemployment rate-nya lebih dari 10%, wah, negara ini bisa kolaps. Nah, itulah makanya mari kita bersama buruh atau karyawan atau pengusaha itu harus bermitra, termasuk pemerintahnya juga. Jadi 3 pihak itu adalah suatu mitra yang bisa bersatu. Itulah yang harapan kita untuk ke depan. Indonesia saya yakin betul seperti Mas ini bilang, Indonesia itu negara besar. Saya yakin yang akan datang 20 tahun lagi atau 15 tahun lagi, Indonesia mungkin negara ketiga yang besar, Bu, di dunia, Bu. Bisa saling berharmonisasi. Baik, tetap ya yang disuarakan upahnya meskipun besar. Tapi coba dari Divisi Pengupahan dan Hukum Forum Komunikasi Pengusaha Forkas Jawa Timur, ada Pak Edi Yosef. Selamat malam Pak Edi Yosef, terima kasih sudah hadir. Boleh dong saya pengen tahu apa yang menjadi pendapat Pak Edi Yosef, karena di Divisi Pengupahan juga kan, ini yang menjadi kendalanya seperti apa? Terima kasih Mbak. Menarik sekali seperti disampaikan yang terhormat Ketua kita Pak Ali Markus. Pak, selamat malam. Pak Irman juga teman buruh dari legislatif juga dari pemerintah. Sebenarnya pengusaha itu sederhana, Mbak. Kita bukan ngomong menang-menangan. Bahwa antara pekerja sama pengusaha ini mitra. Tidak akan pengusaha itu bisa bergerak bila tidak ada pekerja. Pun demikian, pekerja ini butuh pekerjaan, maka dia butuh pengusaha yang menyediakan pekerjaan. Maka konteksnya di sini adalah keberlangsungan usaha sama ketersediaan lapangan kerja. Itu yang harusnya kita pikirkan. Nah, pemerintah juga harusnya berpikir seperti itu. Tidak membuat sebuah kebijakan yang itu akhirnya tumpang tindih.
aturan perundangannya tumpang tindih. Ini ada PP 78 lagi digugat, ada pergub banyak yang tidak setuju. Muncul lagi perda, terus aturan mana yang mau dipakai coba? Akhirnya akan membuat aturan sendiri, tidak salah. Kalau pengusaha akhirnya membuat aturan sendiri. Permenaker yang dulu belum dicabut, sudah ada aturan lagi. Ada perda, ada pergub. Coba, akhirnya pengusaha itu bingung lah sebenarnya. Kepastian hukum di Indonesia itu mana? Apa yang kita pegang? Itu pertama. Kedua, kami cuma bisa berpikir, upah ini kan bukan sama rata sama rasa. Itu sering saya sampaikan. Cobalah pemerintah berpikir, Pak Kardo, mohon maaf, Bapak DPR, Pak, siapa namanya saya? Pak Suli. Pak Suli. Di Jawa Timur, di Indonesia itu pengusaha tidak hanya pengusaha besar, Pak. Ada UMKM, ada pengusaha menengah, ada padat karya, ada padat modal. Coba pikirkan, apakah mereka upahnya juga harus sama? Ini bukan negara komunis. Ini kita tidak pakai prinsip markis, tetapi kita adalah sosial kerakyatan. Mereka harus kita pikirkan keberlangsungan usahanya. Jangan dimatikan. Kemarin saya sempat mau nangis melihat kontainer menaikkan mesin, pekerja cuma bisa melongo, cuma bisa memandang saja tanpa bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Pindah ke Vietnam. 2.600 pengusaha. Bayangkan. Mohon maaf pihak pemerintah, saya cuma titip pesan bahwa dalam hal ini negara Indonesia ini adalah negara besar. Saya sepakat. Karena penduduknya jumlahnya besar. Jangan sampai negara kita ini cuma jadi negara konsumen. Negara yang cuma bisa membeli tapi tidak bisa memproduksi karena produsennya lari. Sedangkan di tempat kita, saya yakin kok putra-putra daerah, putra-putra negara ini adalah pemuda-pemuda yang pinter-pinter dan mereka cerdas-cerdas. Jangan sampai direkrut ke luar negeri, pindah karena pabriknya pindah ke luar negeri, kita cuma jadi penonton. Kita cuma jadi pasar, karena memang dengan penduduk yang besar ini kita jadi incaran, jadi negara konsumen. Ini yang coba dipikirkan. Ketiga, ingat bahwa pemerintah dalam hal ini berkewajiban, saya sepakat, mensejahterakan rakyat dengan cara menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya karena penduduknya besar. Kira-kira pemerintah bisa nggak menyediakan pekerjaan? Kalau tidak bisa kan akhirnya menitipkan rakyatnya ini kepada swasta, kepada para pengusaha. Titip aku rakyatku kayak ono penggawean, kasih ini rakyat saya pekerjaan. Ini kita coba berpikir, gak usah muluk-muluk ngomong undang-undang teori. Satu yang kita pikirkan, keberlangsungan usaha sama ketersediaan lapangan kerja. Terus upah ini tidak sama rata sama rasa. Bayangkan sekarang 0 tahun Mbak, masuk pabrik 3.030.000. Pendidikan nggak usah TK, Mbak ya. Tidak sekolah pun wajib itu 3.030.000. Kalau enggak, bisa pidana itu. Kriminalisasi. Sedikit-sedikit lapor Polda, sedikit-sedikit lapor polisi. Berarti memang memberatkan ya dari sisi ya intinya kan kita spot jantung terus. Ingat Januari kita harus perlakukan UMK. Ya. 1 Januari perlakukan, 4 bulan ke depan belum tentu pengusaha masih berpikir tenang, belum, masih memikirkan naiknya berapa nanti produk saya itu di market agar bisa ngimbangi kenaikan upah ini. Baik. Begitu 4 bulan ke 6 bulan ke depan, bulan Agustus, September, Agustus kita udah memulai memikirkan upah lagi. Nggak sempat memikir market. Baik. Iya, ini yang coba itu kita pikirkan. Baik. Perda itu nanti tolong dipikirkan efektif apa enggak. Kalau cuma aturan-aturannya sama dengan aturan-aturan perundangan di atasnya atau yang sama. Ingat hierarki undang-undang ini sudah ketabrak semua Pak Kardo. Ya, ngomong PP 78 saya sepakat itu bertentangan dengan undang-undang ya, apa? 13/2003. Bahkan mungkin bertentangan dengan undang-undang dasar. Ngomong pergub, siapa nggak tahu kalau pergub itu ya bertentangan dengan PP 78-nya, bertentangan dengan undang-undang 13. Oke. Pengusaha sederhana, ngapain dilaksanakan? Berunding aja sama buruhnya, bipartit saja, selesai urusan. Baik, Pak Edi. Saya kira gitu, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Edi. Pak Suli, ada tanggapan ini juga karena mungkin pemerintah yang akhirnya diserang, legislatif pun juga akhirnya diserang karena PR dari Raperda ini juga ada di tangan teman-teman Dewan. Persoalannya bukan serang menyerang, tapi kita ini kan berbicaranya regulasi. Jadi regulasi itu kan memberikan ruang kepada siapapun.
Bukan kemudian tidak penting sebuah regulasi, sebuah peraturan daerah. Tetap penting. Kalau memang ada persoalan-persoalan yang kemudian tidak sinkron, ya ini kita cari celah yang mungkin bisa untuk kita sinkronisasikan itu. Kita berbicara pengusaha, ya memang pengusaha itu ada yang baik, banyak yang baik. Tapi yang tidak baik juga banyak. Jadi sama, itu kan memang tugas Pak Alim sebagai Ketua Apindo. Jadi ya, seperti Pak Alim banyak, yang tidak baik juga banyak. Sorry ya Pak ya. Nanti kan dikatakan, dibulatkan sama gubernur. Ya. Terus itu saya ini dimarah-marahi Pak sama pengusaha-pengusaha. Iya. Jadi itu sasaran Mas Pion perusahaan besar, tidak apa-apa. Dibulatkan kita ini pengusaha kecil. Saya dimarahin Pak. Terus saya sampai saya katakan ini seperti pil pahit saya telan. Ya saya minta maaf. Begitu Pak. Ya karena itu Pak Alim. Makanya kan tadi saya katakan bahwa yang baik juga banyak, yang tidak baik juga banyak. Saya ini mau share Pak. Kalau bisa Makanya kan harapan bagi buruh itu kan bagaimana kan pengusaha ini memanusiakan manusia. Mungkin Pak Alim sudah memanusiakan manusia kan begitu. Sehingga ada kemesraan di antara kita. Setelah ada kemesraan di antara kita, jangan ada dusta di antara kita. Kalau sudah ada dusta di antara kita, sakitnya itu di sini. Gitu. Nah, itu kan dirasakan oleh buruh-buruh itu. Oke, sebentar. Ya, mari kita ciptakan hari cinta. Di antara kita ada dusta, Pak. Baik, pasti harmonis ya di sini ya. Tapi kita akan jeda dulu. Masih ada satu segmen terakhir untuk Anda pemirsa. Kami kembali saat lagi. Bancoplek SBO 9 Anniversary on Surabaya Fair 2016. Kunjungi berbagai pameran multiproduk, nikmati belanja fashion dan kuliner food truck di lapangan Landmark Surabaya. Hai warga Surabaya, saya Cita Citata. Dimeriahkan Cita Citata 5 Mei. Kami dari The Massive. The Massive 7 Mei. Assalamualaikum, kami dari Wali. Wali 15 Mei. Nantikan kehadiran Cita hanya di Surabaya Fair. Surabaya Fair 2016. This is where we live, all of us on this pale blue dot floating in the Milky Way. And we're gonna give you some inspiration, some good stuff, and some funny story from our little planet. And you better know it. Welcome on City Guide. Sebelum mengawali aktivitas Anda di pagi hari, kami sajikan catatan informasi dari berbagai belahan dunia serta peristiwa di sekitar Anda. Kita akan terus memantau seperti apa perkembangan dari sosial ekonomi dan kita juga berharap dari pemerintah kota. Dikemas secara lengkap dan detail, update pagi bisa menjadi informasi untuk Anda sebelum memulai aktivitas. Saksikan update pagi setiap hari hanya di SBO TV. Tim Movistar Yamaha dan pihak Jorge Lorenzo hingga kini masih dalam langkah atau step untuk penjajakan atau masih bersifat abu-abu. Film biopik tentang legenda sepak bola Brazil Pele yang ditunggu-tunggu publik akhirnya tak lama lagi bakal bisa disaksikan di seluruh dunia. Baik, terima kasih pemirsa Anda tetap bersama dengan kami di Dialog Update Malam. Kita tidak banyak waktu di sini, sudah segmen terakhir, tapi karena memang kalau pembahasan soal buruh, May Day dan juga pengusaha, pemerintah ini memang soal tidak ada habisnya. Dari mahasiswa ada suara di sini dari Ekonomi Universitas Dr. Sutomo. Silakan. Terima kasih atas waktunya.
Saya cuma sedikit berpendapat. Dengan Mas siapa boleh disebutkan? Saya Mas Duki, okay. dari Ekonomi Unitomo. Sebenarnya problem bangsa ini tidak bisa dipisahkan antara pengusaha dengan buruh. Benar kata Bapak tadi, itu adalah satu kesatuan. Tapi yang saya lirik dari statistik dari wirausaha kita itu cuma 1,67%. Itu sangat rendah sekali dibandingkan dengan Malaysia dengan Singapura. Jadi ini tugas Disnaker yang harus berpikir bahwa kita jangan hanya jadi buruh terus. Iya, betul. Menciptakan. Tapi kita menciptakan lapangan pekerjaan itu sendiri. Kalau tidak mau, May Day itu selalu gontok-gontokan antara pengusaha dengan buruh dan juga pemerintah. Gitu. Jadi pertanyaan saya untuk Bapak Disnaker, bagaimana langkah-langkah pemerintah ini untuk menyelesaikan ini semua? Saya tidak sepakat dengan Bapak DPR tadi yang mengatakan saya juga rakyat. Iya Bapak, kita semua rakyat. Tapi Bapak yang mendapat uang dari kita untuk bekerja untuk kita. Maka dari itu bekerjalah dengan benar untuk bangsa ini dan untuk rakyat. Karena saya yang menjadi kita yang mengerjakan Bapak gitu. Untuk membuat peraturan-peraturan seperti itu agar tidak tumpang tindih yang dikatakan tadi dari Bapak yang di belakang tadi. Mungkin seperti itu. Mungkin ini tugas Disnaker bagaimana? Baik. Untuk Pak Alim, saya pengen tahu dari saya sangat pengen ketemu sama Pak Alim selaku Ketua Apindo. Saya sangat termotivasi dengan kata-katanya, cintailah produk-produk Indonesia. Tapi saya kaji, kok dia harus dicintai? Kalau dicintai kan nggak dipakai nanti. Eman gitu loh. Seperti Mas Pio nanti bancinya eman, kalau takut hitam nggak dicintai. Apakah ini sudah benar, sudah dikaji, Pak? Ate sudah kawin belum? Oh, mungkin seperti itu. Terima kasih, Pak. Saya kan dipakai. Kalau sudah pakai kan berarti sudah dicintai, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Duki. Silakan dari dicintai. Silakan dari mahasiswa lainnya. Oke, silakan langsung dengan siapa? Nama saya Feti Andriani dari Fakultas Ekonomi Universitas Sutomo. Boleh lebih kencang lagi ya? Iya. Ini kan kita sudah memasuki era MEA ya Pak ya. Iya, di universitas kami juga sudah dikembar-kembarkan sebelum MEA. Kita harus siap menghadapi peluang MEA. Harus bisa mengambil sebanyak-banyaknya peluang di MEA gitu kan. Nah, untuk di para buruh, teman-teman buruh ini kan sudah digembarkan tentang MEA, apakah belum mengetahui tentang peluang atau ancamannya sehingga terus-terusan demo seperti itu Pak? Ya. Dan sebenarnya apa sih yang dirasakan tentang MEA ini? Sudah punya langkah-langkah tersendiri kah untuk menghadapinya? Seperti itu. Baik. Iya. Terima kasih dari teman-teman Unitomo. Kita boleh singkat-singkat saja. Saya mungkin ke Pak Soekarno dulu untuk menjawab yang tadi. Apa yang menjadi langkah pemerintah? Pemerintah ini seperti apa pusatnya? Ya, terima kasih Mbak. Pertama kami tadi masukan banyak dari Pak Edi Yosef selaku Porkas. Tadi kan sudah digarisbawahi tripartit. Ya. Di situ kemitraan ini menjadi hal yang penting. Baik pemerintah, pengusaha dan dari serikat. Ini kalau harmonisasinya bagus, produktivitasnya tinggi, pasti juga kesejahteraannya, sandang pangan papannya juga akan terpenuhi. Ini yang sangat bagus. Mengenai lapangan pekerjaan, kita di Disnaker itu setiap bulan kami selenggarakan job fair. Ini pencari pekerja dengan perusahaan itu rata-rata tiap bulan itu bisa 700 pencari kerja, kita bisa salurkan 300 orang. Dan sisi lain melalui sistem akad, akal dan akan itu sudah banyak sekali. Bisa dilihat di internet kami, di website kami, di Ayo Kerja maupun Ayo Magang Kerja. Kemarin Desember saya melepas 950 dengan beberapa perusahaan, PT PAL, kemudian dengan karoseri dan beberapa auto 2000. Kita magang dibiayai oleh pemerintah provinsi. 5 orang, setelah itu diambil 5 bulan pelatih, kemudian diambil oleh perusahaan. Ini luar biasa kita lakukan, dan FKJP Forum
komunikasi yang menjaring pemagangan juga begitu. Dengan perusahaan-perusahaan di Mojokerto, di Jombang banyak sekali. Ini salah satu upaya. Memang tentang pengangguran, tentang lapangan pekerjaan ini tidak serta-merta tugasnya di Disnaker. Tapi semua aspek, atau ekonominya lemah ya juga tidak mungkin. Produktivitas yang menyangkut pertumbuhan juga rendah, itu kan banyak perdagangan, kemudian masyarakat. Tapi tadi yang disampaikan dengan padat karya, padat modal tadi kan luar biasa. Itu yang disambut baik, itu sudah dilakukan oleh Pak Ali Markus yang terhormat ini, sudah berjalan mengenai padat karyanya ya Bapak ya. Dibulatkan Bukan, ini yang sudah dilakukan oleh Bapak. Tapi yang kaitan mahasiswa, saya juga pernah jadi mahasiswa, saya pikir ini bisa sebagai masukan lah kepada pemerintah, kira-kira tidak hanya kritik tetapi bagaimana cari solusi. Ini kita diskusikan bersama. Yang terakhir mungkin menyangkut pajak ya, pajak seperti saya nggak bicara nasional Indonesia, tapi Jawa Timur itu APBD-nya 23 triliun yang dibahas Pak Suli Daim, itu 14 miliarnya 14 triliunnya dari pajak BPNKB. Tapi kalau itu belum anggaran dekonsentrasi, belum anggaran dari BOS dan lain sebagainya, itu sudah ada temu. Tapi mengenai pajak saya pikir nggak setinggi itu. Tetapi nanti kita cari data supaya nanti masyarakat tidak keliru. Nah, betul, itu yang saya harapkan. Boleh menyampaikan hal, tapi datanya jangan sampai keliru. Baik, Pak Soekardo. Terima kasih untuk setiap informasinya. 8 menit saya bagi rata semua. Pak Suli dulu, nanti Mas Jasuli bisa nanti menanggapi mahasiswa. Jadi kita ini kan sudah mendorong pada Pak Kardo maupun juga Gubernur, Pak Gubernur, bahwa pertama memberikan sertifikasi, kemudian buat SMK mini. Jadi seharusnya kan kita mendorong mereka itu untuk anak-anak muda kita ini, mereka ini punya keahlian. Kemudian tidak kemudian menggantungkan kepada orang lain. Jika mampu mandiri, kita bekali keilmuannya itu untuk jadi pengusaha. Nanti seperti Pak Alim itu. Jadi tantangan MEA memang luar biasa. 625 juta penduduk ASEAN ini, penduduk Indonesia sendiri 240 juta. Baik. Ini kan harus dipahami, berarti sepertiga penduduk ASEAN itu adalah Indonesia. Ini pangsa pasar yang menjanjikan. Kalau semua itu menggantungkan nanti bekerja di perusahaannya Pak Alim, saya kira ya tidak mungkin. Tapi Anda harus berlatih mandiri, berlatih untuk bisa menjadi pengusaha-pengusaha itu, wirausaha itu. Nah, kami mendorong APBD kita ini, kami kan yang melaksanakan nanti Pak Kardo, kami mendorong di dalam APBD itu. Jadi ini yang mungkin gambaran kita, Pak Alim sebagai pengusaha tentu itu cukup bisa menangkap dari keinginan kita semua. Oke, baik Pak Herman Halim dulu, nanti Pak Alim baru nanti. Baik, kalau saya ke Mas Jasuli. Singkat aja, saya inginkan bahwa ke depan iklim usaha itu harus kondusif. Baik. Peraturan-peraturan, regulasi-regulasi itu harus disinkronize. Iya, iya. Jangan ada tumpang tindih seperti disebutkan. Dan tumpang tindih itu boros waktu, boros uang, boros energi. Nah, itulah yang harus kita tegakkan satu, kepastian hukum. Sehingga investor itu bisa masuk. Investor begitu masuk, ciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin. Kalau tadi Pak Alim bilang demand and supply, kalau demand-nya banyak, gajinya ikut naik, Bu. Kalau tidak gitu kan dibajak oleh perusahaan-perusahaan lain. Secara otomatis itu, Bu. Nah, itulah kami inginkan bahwa di Jawa Timur ini kondisinya kondusif. Segala sesuatu bisa dirundingkan di atas meja. Bisa sama legislatif, bisa sama pemerintah, bisa teman-teman buruh, bisa teman-teman pengusaha. Itu harapan saya. Bu, baik, terima kasih. Pak Herman. Pak Alim, sebagai Ketua Apindo Pengusaha juga, ini berarti apa yang diinginkan di Hari Buruh Nasional di Indonesia ini, di Jawa Timur? Saya harapkan 1 Mei, ya, itu juga hari Minggu, sama keluarganya kumpul jadi satu. Kumpul di pahlawan. Ya. Jangan kumpul di pahlawan, kumpul sama istrinya, sama anaknya. Nggak perlu demo dong berarti Pak. Masa hari Minggu pun juga ke pahlawan. Kecuali kalau 17 Agustus ya lain. Nah, tadi saya juga, tadi Pak Edi juga bilang, ini kita ini pengusaha juga bingung. Ini ada perda, ini ada peraturan presiden. Mana yang lebih tinggi?
Seharusnya kan kita mengikuti peraturan presiden. Sudah tidak perlu lagi melihat perda-perda. Saya kalau terlalu memberatkan sama pengusaha untuk menyambung nyawa, menyambung itu usahanya, terpaksa ya kita pilih PP Presiden aja sudah. Selesai. Habis Presiden itu sudah pikirannya sudah luar biasa di sana. Sebab begini ya Bu, saya bilang negara komunis adalah China, oke? Tapi hari ini itu UMK itu lebih rendah sama Indonesia. Tapi nyatanya dibayar itu jauh lebih tinggi Indonesia. Karena banyak investor yang masuk. Bagaimanalah supaya investor itu sebanyak mungkin masuk. Otomatis Bu, itu gajian itu otomatis naik sendiri, bukan Pak Ali Mahfuz yang berat-beratkan. Nanti saya yang dimarahi. Baik, Pak Alim, secara singkat saya ingin mengklarifikasi sedikit terkait dengan pensiun dini yang ada di ini waktu awal UMK 2016 ini didengungkan. Apakah memang sudah terjadi Pak di perusahaannya Pak Alim? Saya itu ya maunya pensiun dini. No, dalam artian yang karyawan-karyawan sebanyak ribuan karyawan yang katanya mau dipensiunkan dini itu sudah. Sebab kan juga kalau tidak, ini nanti saya juga susah. Tapi ya alhamdulillah akhirnya Mas Wan masih bisa tahan lah dengan ya penjualan tanah lah, apalah yang ada. Ya. Baik, kalau begitu Pak Alim, terima kasih. Mas Jasul, ini harinya teman-teman buruh sekaligus menjawab tadi apa yang ini secara singkat, termasuk juga mungkin bisa menginformasikan di hari Minggu apa saja yang mungkin dilakukan oleh teman-teman tenaga kerja buruh di sini. Ya, jadi peringatan 1 Mei nanti tetap akan kami peringati di Surabaya. Ada dari beberapa daerah, khususnya Ring 1 dan juga di beberapa daerah tetangga, apa itu Probolinggo, Malang dan seterusnya. Ada puluhan ribu nanti yang akan datang ke Surabaya untuk melakukan perayaan, dan kurasa masyarakat tidak perlu takut, tidak perlu hiruk ya, karena ini adalah perayaan dan ini kita juga seperti tahun-tahun seperti biasa. Cuma yang menjadi perhatian kami adalah beberapa hari yang lalu sempat saya baca di salah satu media, hari ini tahun ini Gini rasio sudah mendekati 0,4 digit. Ini adalah angka yang paling tinggi di era-era Indonesia ini. Artinya kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin itu sangat melebar. Di saat Jawa Timur ataupun nasional ada pertumbuhan ekonomi 5% ataupun sampai ke zamannya Pak SBY sampai 7%. Sangat naif kalau itu terjadi Gini rasio 0,4%. Artinya siapa yang menikmati pertumbuhan ekonomi ini? Inilah kami tagih kepada negara. Negara Indonesia bukanlah milik cukong-cukong dalam tanda kutip siapa itu penguasa. Baik. Kami buruh juga adalah bagian dari negara Indonesia. Kami buruh dan rakyat juga berhak menikmati pertumbuhan ekonomi itu. Ini yang akan kami suarakan. Yang kedua, kami menjawab dari pertanyaan saudari mahasiswa tadi. MEA selama ini dengung-dengungkan seakan-akan menjadi sebuah momok yang menakutkan. Hari ini yang terjadi MEA itu adalah kesepakatan di Asia Tenggara. Tetapi yang terjadi di sini hari ini di Indonesia pada umumnya, banyak tenaga kerja asing dari China yang datang ke Indonesia. Pertanyaannya adalah, apakah China termasuk Asia Tenggara? Kenapa ini didiamkan oleh negara? Ada apa ini persoalan dengan negara ini? Apakah negara kita akan diadu dengan skill seperti itu? Baik. Inilah pertanyaan-pertanyaan yang selama ini kami dengungkan. Sekali lagi, silakan pengusaha seuntung-untungnya. Silakan investor datang beramai-ramai ke Indonesia. Tetapi sekali lagi, di sana ada keringat kami, di sana ada hak kami, dan yang sudah diatur oleh undang-undang itu menjadi hak kami harus diberikan. Dan terakhir, perda menjadi sesuatu yang paling penting. Perda bukan menambah tumpang tindih sebuah aturan. Tetapi perda itu akan mengisi kekosongan hukum. Misalkan setiap tahun demo masalah THR Pak.
Di saat THR tidak diberikan, katanya pemerintah tidak bisa melakukan sanksi karena undang-undang tidak memberikan sanksi. Baik. Disitulah diatur perda. Singkat Mas UMK, misalkan ini perda penting. UMK hanya untuk orang lajang dan 1 tahun. Bagaimana yang 10 tahun dan bagaimana yang sudah berkeluarga? Inilah tugasnya perda karena tidak diatur dalam undang-undang. Sekali lagi, perda ini menjadi penting untuk menjawab kekosongan hukum yang tidak diatur oleh undang-undang. Jadi statement kami tetap akan melakukan May Day. Terima kasih kepada pemerintah walaupun telah memfasilitasi, dan kami juga akan menggunakan fasilitas itu. Dan kami inginkan adalah janji pemerintah untuk segera ditepati. Demikian dari kami. Baik, terima kasih. Dan tentunya juga memang dalam momentum May Day di 1 Mei ini menjadi satu perjuangan dari teman-teman buruh untuk terus menyuarakan apa yang menjadi keinginannya, dan juga menjadi momentum baik juga untuk kita mengkolaborasikan ide-ide dari semua pihak, karena memang ada 3 pihak di sini yang harus saling bersatu, harmoni seperti yang tadi sudah disampaikan. Dari pemerintah hadir, legislatif pun juga hadir, dari pengusaha dan juga dari teman-teman buruh khususnya ini, supaya tetap kita bisa menjaga iklim ekonomi menjadi kondusif. Dan pemirsa, karena memang malam hari ini spesial, Pak Alim jangan dilepas dulu kliponnya, boleh kita berdiri bersama-sama di tengah. Saya pengen, karena ini Pak Alim sudah hadir di sini, mungkin juga buat yang semua penasaran ingin mendengarkan kalimat secara langsung, cintailah produk-produk Indonesia, begitu ya. Cintailah produk-produk dalam negeri. Boleh sama-sama kita kumpul di tengah. Teman-teman mahasiswa nanti boleh bisa bertepuk tangan. Boleh, silakan Pak. Ini menunjukkan harmonisasi. Silakan, kameranya yang mana? Boleh teman-teman? Yang sana. Oke. Masa di sini ya? Oke, silakan Pak Alim boleh menyampaikannya. Sama-sama. Silakan. Cintailah produk-produk Indonesia. Anies pamit, selamat malam, sampai jumpa. Oke, ayo deh.